Selamat malam, Pak. Oke, yes. Jadi hari ini kita persiapan ya untuk memulai digital camp. Digital camp-nya sekali lagi teman-teman, kita tidak ngecamp di satu tempat bareng-bareng, kemudian kita bikin apa acara-acara gitu, apalagi pakai acara apa namanya outbound segala macam, enggak. Ya kita ngecamp-nya bareng-bareng tapi secara digital. Jadi lebih fleksibel, Anda bisa melakukannya dari rumah atau dari kantor atau dari manapun di muka bumi ini gitu ya. Dunia akhirat Anda bisa ikut. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita bisa memanfaatkan waktu tersisa di tahun 2022 ini dengan lebih baik, gitu ya. Apa yang sudah Anda lakukan sudah bagus, tetapi kita belajar lagi bagaimana kita beraktivitas secara digital. Digital ini saya tidak akan bicara digital misalnya kayak sosial media ya, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Tidak di event ini. Kita benar-benar konsentrasi fokus kepada WhatsApp. WhatsApp bukan sosial media ya. Sosial media itu adalah sesuatu yang bisa diakses oleh media massa, oleh orang banyak gitu ya. Sedangkan WhatsApp benar-benar spesifik satu ketemu satu. Jadi ini adalah text messaging atau aplikasi chatting ya. Satu ketemu satu. Jadi nanti benar-benar saya tidak bicara sosial media yang lain-lain, tidak. Nantilah ada event khusus kita bicara sosial media. Nah, karena kita bicara WhatsApp, berarti yang harus Anda persiapkan adalah kontak Anda yang nantinya bisa kita jangkau dengan WhatsApp. Itu ya, itu dulu yang harus Anda persiapkan. Oke, kemarin saya bilang ini, alangkah idealnya kalau dalam seminggu atau sebulan ini Anda punya 100 bank nama. Ya, bank nama itu Anda simpan, Anda catat di dalam satu lembar kerja, terserah mau pakai Excel boleh, mau pakai Sheet boleh, Google Sheet ya, Google Sheet boleh, atau pakai kertas boleh, atau pakai apa namanya di handphone Anda pun no problem. Yang penting Anda punya jangan sedikit, karena kalau digital itu tingkat apa namanya keberhasilannya itu kecil sekali. Berbeda dengan kalau Anda bertemu dengan tatap muka ya, ketemu langsung tingkat probabilitasnya 1/10. Kalau untuk digital lebih dari itu, bisa 1/30, 40, 50 bahkan lebih. Tergantung dari apa yang tergantung dari apa yang Anda bagikan, gitu ya. Oke, jadi itu persiapkan sebanyak-banyaknya. Saya minta sih kalau bisa jangan 100 ya, 100 itu terlalu sedikit sebetulnya. Tapi untuk tahap awal 100 nggak apa-apa deh ya. 100 dulu, tapi usahakan sih kalau bisa seminggu 100 ya. Dari mana dapat seminggu 100? Nanti pelan-pelan kita belajar mendapatkan 100 nama per minggu gitu ya. Caranya adalah pertama, buat teman-teman semuanya, tolong WhatsApp-nya diatur settingannya untuk bisa di-invite oleh siapapun. Itu dulu. Ya, kadang-kadang kita, aduh aku males di-invite-in. Nah, sekarang saatnya Anda kalau bisa di-invite. Kalau dengan Anda di-invite masuk ke grup, itu peluang bagi Anda untuk mengambil data apa kontak gitu ya. Jadi step yang pertama WhatsApp-nya settingannya diubah untuk bisa di-invite tanpa oleh siapapun meskipun itu bukan kontak Anda. Tahu nggak caranya settingannya? Ada yang tahu? Atau pada belum tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Belum, Pak. Ya, jadi WhatsApp Anda bisa diatur bahwa Anda bisa tidak di-invite oleh siapapun ya kecuali orang-orang yang Anda kenal. Itu bisa. Ada juga bisa juga di-set bahwa ya bisa siapa aja ngajak, ayo lah gitu. Ada seperti itu. Tapi biasanya default-nya kalau Anda belum ngotak-atik artinya Anda bisa. Ya, selama Anda belum ngotak-atik settingan WA Anda, artinya Anda bisa di-invite oleh siapapun. Betul nggak? Betul nggak? Bisa kan? Betul, Pak Ejo, betul. Jadi artinya nggak ada masalah. Saya statement ini adalah untuk teman-teman yang kemarin tidak bisa saya invite. Ya, artinya nomor saya belum jadi kontak Anda dan ketika saya invite Anda nggak bisa. Itu rugi buat Anda karena justru di sini saatnya Anda harus bisa kalau bisa diajakin oleh banyak orang karena dengan diajak oleh banyak orang kemungkinan Anda kenalan akan semakin banyak gitu ya. Jadi tolong kemarin saya lihat kalau nggak salah Ibu Mariana tolong settingan handphone Anda untuk dibuka, untuk di-invite. Ya, itu saya nggak bisa invite Anda. Kemudian satu lagi kemarin saya lupa, ada 3 orang, saya lupa namanya, itu nggak bisa saya invite di grup. Jadi artinya mungkin satu, Ibu tidak nge-save nomor saya, kemudian yang kedua adalah settingannya adalah Anda tidak mau di-invite. Ya, jadi cuma 3 orang doang ini sih.
Yang lainnya sih nggak ada masalah. Tapi artinya gini. Suatu saat kalau Anda kotak-katik WA kok, ada settingan apa nih? Ya udah nggak usah kotak-katik, biarin aja gitu ya. Biarin aja. Jadi selama Anda memang nggak kotak-katik settingan di WhatsApp, artinya memang default-nya atau standarnya WhatsApp adalah dia bisa di-invite oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai sekarang profil atau nama Anda di WhatsApp dibenerin. Kasih nama yang benar. Ya, misalnya saya Herman, ya saya kasih namanya Herman Yosef. Jangan dikasih namanya mama siapa atau papa siapa atau pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Sekarang dibenerin coba. Ayo. Ya, coba Anda lihat di WhatsApp Anda coba. Profil Anda coba namanya. Masuk ke setting. Nah, namanya coba Anda lihat. Ya, Anda set dulu. Betul, Pak. Ya. Kalau udah benar bagus, tapi coba Anda lihat lagi namanya. Kalau bisa Mama Muda namanya. Kenapa, Pak? Benar. Karena Namanya nggak apa sih, Kang? Nggak boleh pakai S ya? namanya karena gini, kadang-kadang namanya nama pasangannya dibawa masukin juga ke situ. Misalnya ya, misal gitu. Saya istri saya namanya Gita gitu kan. Terus saya maksudnya adalah Pak, panggilan saya oleh istri saya misalnya saya dipanggilnya misalnya Eman gitu. Misalnya ya, saya nggak Ya, dipanggil. Misalnya panggilnya Eman, kemudian Gita dipanggilnya Ita gitu. Kemudian pokoknya adalah Eman sayang Ita misalnya gitu ya. Tolong jangan. Why? Karena handphone Anda kita akan brandingkan sebagai handphone yang profesional ya. Jadi yang pertama tadi settingan WA jangan disetting di blok untuk invitation group. Yang kedua adalah namanya tolong dibenerin sesuai dengan nama Anda. Namanya kalau bisa bukan nama yang apa sih namanya nama sapaan tapi nama profesional Anda. Sesuai KTP lah kalau bisa lah. Ya, namanya sesuai KTP. HP gimana, Pak? Mana yang Ibu pakai buat profesional? Buat pekerjaan yang mana? Itu yang dirubah. Oh, jadi salah satu ya, pilih dulu ya. Kalau bisa semuanya, Bu. Oke. Jadi Kalau bisa sama semuanya. Ya. jadi disamakan namanya ya. Iya, Bu. Karena gini bisa jadi teman Ibu di HP yang lain itu bisa jadi potensi prospek Ibu loh, Bu. Iya, kan? oke. Jadi Pak, mulai sekarang kita jangan sok-sokan cute deh gitu ya. Tapi Anda harus rubah diri Anda menjadi seorang profesional ya. Oke. Nggak usah pakai jadi HP yang satunya bisa dimasukkan lagi, Pak, berarti. Dimasukkan ke mana? Nomornya. Ke Voga. Oh, bukan, itu lain hal, Bu. Itu lain hal. Oh, lain lagi ya. Oke. Saya belum ngomong sampai Voga, Bu. Saya baru ngomong baru WA doang. Oke. Baru di Vega nih. Ngomong jadi belibet amat. Baru di WA doang. Ya. Makasih. Karena settingan WA Anda adalah satu, tadi jangan diblok untuk invitation. Yang kedua adalah namanya usahakan nama yang profesional. Nama Anda di Prudential dikenalnya apa sih? Gitu kan. Namanya apa gitu. Ada yang menggunakan nama sapaan, gini, misalnya contoh. Yang kemarin contohnya Bu Lucia ya. Bu Lucia Ida Ayu Kristianti kalau nggak salah ya. Kemarin nanya ke Voga admin, saya cek dia ada pertanyaan. Saya biasa dipanggil teman saya namanya Lucia Dayu. Sementara Idayu ya? Idayu ya, Idayu. Sementara KTP-nya adalah L Ida Ayu Kristianti. Enaknya seperti apa? Saran kami adalah namanya nama profesional Anda. Nama profesional Anda. Jangan menggunakan jadi nama yang namanya. Why? Kita mau branding nih, kita mau branding sekarang. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman Anda yang sekarang sudah kenal dengan nama Anda, sapaan Anda, sekarang dia, oh ternyata namanya dia itu toh gitu. Contoh, Ahok gitu ya. Namanya terkenal Ahok, sekarang namanya jadi Basuki Cahayapurnama. Gitu kan, BTP gitu kan. Nah, dia terkenalnya sebagai apa? Sebagai Ahok atau sebagai BTP gitu. Nah, jadi menurut Anda siapa? Gubernur DKI itu Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Gubernur DKI kan Basuki Cahayapurnama kan gitu. Nah, jadi kalau bisa sih namanya nama profesional lah. Saran, sekali lagi ini adalah saran. Saran bisa dilakukan, bisa tidak. Terserah Anda. Pak Ijo, tanya Pak Ijo. Ya. Pak, dengan Tony, Pak. Pak, ya, kalau kita rubah di sini, berarti nama kita di handphone teman itu juga berubah, Pak? Tidak. Tergantung dia nge-save-nya apa, Pak. Oh, misalnya saya namanya kan Pak Tony namanya siapa? Pak Dwi, siapa namanya Pak? Dwi Setio kan. Saya nge-save-nya jadi misalnya AA Sony gitu ya.
Bapak Ya. merubah pun saya tidak akan berubah, Pak. Tapi Oh, bagi oke. orang baru yang baru kenalan dengan Bapak, dia akan melihat nama Bapak adalah Dwi Setyo Wicaksono, Pak. Gitu. Ya, jadi kita kan mau kenalan dengan orang baru kan? Kita mau kenalan dengan orang baru gitu loh. Kalau udah kenal mah udah, orang dia udah kenal sama kita, gitu kan? Jadi ada dua hal teman-teman. Pertama, kita mau kenalan orang baru. Yang kedua adalah kita menggali lagi potensi dari orang-orang yang sudah kenal dengan kita. Kalau udah kenal dengan kita, terserah dia nge-save. Kita kan bisa aja kan, kayak contohnya kayak saya gitu. Saya kadang-kadang di-save sama teman saya namanya misalnya cuma Herman gitu doang, atau Herman Yosef, atau saya kalau teman saya SD manggil saya Heri, mungkin namanya Heri gitu kan. Teman saya SMP manggil saya Hengki, manggil Hengki. Jadi masing-masing orang kan nge-save-nya kan beda-beda. Tapi mereka teman saya, mereka tahu saya gitu loh. Sementara kita lagi mau mengarah step yang kedua adalah kita mau mengambil data orang yang belum kenal dengan kita. Nah, jadi itu yang mau kita kejar, itu yang mau kita ambil gitu loh datanya. Jadi ini saran sekali lagi ya, saran untuk secara profesional silakan menggunakan nama profesional Anda. Itu. Kemudian di handphone Anda ada berapa WA di handphone Anda? Ada WA bisnis, ada WA official. Saya ngomongnya WA official ya. Jadi kalau Anda download WA dari App Store itu biasanya WA yang biasa gitu ya. Saya menyebutnya WA official gitu. Nah, kita bisa 3 sebetulnya. Kita bisa install 3 WA di handphone kita. Saya tahu saya Vivo, Oppo, Samsung itu bisa pakai dual apa sih namanya? Dual messenger ya kalau nggak salah ya. Dual messenger. Namanya beda-beda deh. Kalau di Vivo, Oppo tinggal dipencet aja, dia otomatis jadi 2. Tapi kalau di Samsung harus masuk ke settingan, advanced setting, kemudian masuk dual messenger, nanti akan jadi 2 tuh. Kita pilih mana yang kita 2. Jadi satu handphone bisa dengan 3 WA. Tetapi settingan 3 WA ini akan berakibat nanti ketika Anda mau send message secara otomatis dengan menggunakan Google Sheet. Nah, settingan itu berpengaruh mana yang akan ke-trigger. Dari 3 ini mana yang akan ke-trigger itu akan pengaruh dari settingan WA Anda. Ya. Oke. Tapi ini nggak saya bicara dulu sekarang, itu terlalu advance. Terlalu advance buat teman-teman yang apa namanya tidak terlalu paham mungkin, aduh ribet amat sih. Jadi enggak, itu saya hanya bicara bagi teman-teman yang akan mencoba melakukan broadcast message menggunakan Google Sheet. Ya. Oke. Jadi sekarang saya bicara yang basic aja dulu. Jadi Anda bisa install 3 WA. Terserah Anda mau pakai yang mana. Tapi intinya kalau bisa 3-3-nya dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya nomor handphone. Oke. Cara ngambil nomornya bagaimana? Yang paling gampang ya save-in satu-satu. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak kasih nama di WA-nya dia. Kadang nggak ngasih nama, artinya kita nggak tahu namanya dia siapa kan. Cuma nomor doang gitu. Kalau dia belum pernah kirim apapun ke grup, nggak akan muncul namanya tuh, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya save dulu dengan nama seadanya dulu. Yang penting misalnya grupnya grup RT gitu ya, grup tetangga saya RT. Kan kebetulan RT saya di kampung saya, di RT saya itu dekat dengan rumah sakit. Nah, yang keluar masuk di lingkungan saya adalah dokter nih, dokter muda. Jadi mereka kontrak 1 tahun, 2 tahun, bisa beli rumah, mereka keluar, penggantinya dokter baru lagi gitu kan. Nah, biasanya saya nggak kenal sama mereka. Saya isi aja namanya, dokter siapa, kemudian komplek rumahnya, nomor berapa, kalau saya tahu rumahnya. Kalau enggak, Anda masukin saja dengan nama grup apa, nama apa. Sementara, nanti pada saat settingan dapat nama, nah baru di-rename. Gitu ya. Intinya adalah itu. Tetapi kita bisa nge-save dengan sangat mudah, dengan hanya satu klik itu sudah kita bisa nge-save sampai ratusan nama itu bisa. Ya, nanti di sesi berikutnya saya akan ajarkan bagaimana kita ngambil nomor WA dari grup WA yang bahkan Anda nggak kenal siapapun orang itu, Anda bisa ambil semua nomornya sampai ratusan nggak mungkin lah ya, ribuan nggak mungkin lah ya, 256 orang itu Anda bisa ambil semuanya, kemudian Anda bisa save as dikasih nama sementara temporary, kemudian Anda bisa langsung save di komputer, maka otomatis nomor itu akan berubah di handphone Anda, itu bisa ya. Tapi itu nanti ya, nggak sekarang, nanti. Jadi saya masih bicara yang basicnya dulu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah itu settingan WA ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah gini, nanti kami akan mengirimkan dari 4 nomor WA. Anda sudah menerima kan? Contohnya tadi saya sudah kirim 2. Kamu sudah kirim 2 WA dari
Ada yang satu dapat dari Voga Fast, ada yang dapat dari Voga Center 1, Voga Center 2, Voga Center 3. Betul ya? Ada sudah dapat ya? Tolong di-save. Tolong di-save nomor-nomor itu. Jangan sampai Anda nggak nge-save nomor itu. Kalau nggak nge-save, nanti Anda repot sendiri. Ya. Saya sih nggak kemungkinan di blok sih kecil karena saya menggunakan software, karena saya menggunakan program. Kemungkinan di blok kecil, tetapi Anda yang akan ribet sendiri nantinya. Ya. Jadi gini, nanti pada saat cara pengirimannya, kita kan semuanya ada 104 nih, 104 peserta DigiCamp. Satu message paling nggak 1 menit jaraknya, jarak waktunya, jeda waktunya ya. Bentar dulu, ini saya mute dulu deh. Oke, jeda waktu antara pengiriman satu message dan ke message yang kedua itu butuh waktu 1 menit. Jadi kalau 104 berarti saya butuh waktu 104 sampai dengan 110 menit. Semuanya bisa dapat. Oke, oleh karena itu kalau 104 palingnya 1,5 jam. Semuanya akan kekirim. Dan kita punya 4 message yang akan kita kirim setiap hari. Makanya kita bagi 4. Kita bagi 4 server. Jadi Voga Fast, Voga Center 1, 2, 3, masing-masing akan mengirimkan pesan yang berbeda-beda. Ya. Jadi Voga Fast akan mengirimkan soft selling misal gitu ya. Voga saya lupa, tapi nanti ada kok di grup sudah saya jelasin tuh. Nanti akan saya 4 ini akan mengirimkan pesan yang berbeda-beda. Jadi nanti Anda gampang, misalnya Anda lagi mau nyari message yang hard selling, cari aja di nomor Voga Center yang berapa yang biasa ngirim hard selling. Jadi nggak usah ngecek konsentrasi di satu nomor, misalnya coba Anda lihat di grup deh. Mana sih kalau untuk yang itu apa ya yang apa namanya di ini kalau saya diskusi itu, friends. Oke, Voga Center 1 soft selling, Center 2 adalah hard selling, 3 edukasi, kemudian fast business dan rekrut. Jadi nantinya kalau ketika Anda mau mencari message atau teks WA untuk mencari inspirasi, saya mengirimkan sesuatu, Anda tinggal cari aja. Saya mau merekrut orang nih, cari saja di nomor Voga Fast. Itu pasti semua teksnya ada di situ semua. Minimal ada 30 teks. Karena kan 30 hari kita kirim di satu nomor. Tidak akan berubah-ubah, Bapak Ibu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Voga Fast untuk bisnis dan mindset, untuk rekrut. Kemudian Voga Center 1 untuk soft selling, Voga Center 2 untuk hard selling, Voga Center 3 adalah untuk edukasi. Gitu ya. Jadi masing-masing Anda akan mendapatkan 4 message dari 4 nomor yang berbeda. Tolong. Boleh tanya nggak, Pak? Apa? Ayo boleh tanya, Pak? Iya, kenapa? Boleh. Yang Bapak sebutin tadi Voga Flash 1 apa 2, kok saya belum ada ya, Pak? Ibu coba scroll settingannya ya. Itu di situ sudah 2 kali saya upload di situ. Udah saya salin lagi tuh di grup. Cari di deskripsi, di situ ada. Bukan yang ngirim ke kita dari Voga mana, Pak? Belum, Bu. Dengerin dulu saya bicara, Bu. Dengerin saya, Bu. Ya. Jadi kita sudah siapkan 4 nomor. Tadi sudah saya tes dari 4 nomor itu. Jadi pada saat pertama kali, pengiriman pertama kali, saya bagi 4. Jadi 104 saya bagi 4 masing-masing 25, 25, 25. Nah, pengiriman yang kedua, yang ID card itu adalah dari Voga Fast. Ya, hanya 1 nomor. Saya tes, ternyata memang betul adalah 1 menit 1 message. Gitu ya. Jadi kedepannya nanti masing-masing Anda akan menerima ini. Untuk lebih mudahnya, sekali lagi nggak akan membuat nomor saya di blok sih, tetapi biar nanti Anda gampang nyarinya, lebih baik nomor-nomor itu di-save. Voga Fast, Voga Center 1, Voga Center 2, dan Voga Center 3. Begitu Anda terima message dari kami, tidak usah dibalas, Bapak Ibu. Tidak usah dibalas. Biar Tuhan yang membalas. Ya. Jadi tidak usah, oke, thank you. Apalagi bertanya, mengusulkan sesuatu. Nggak bakal ada yang baca, Bapak Ibu. Ya. Paham di sini, teman-teman? Ya. Jadi saya cek tadi ada beberapa yang membalas. Percuma, Pak. Nggak akan kami baca. Karena apa? Itu adalah dari komputer. Kami akan membacanya ketika kami buka komputernya. Kalau kami nggak buka komputer, kami nggak tahu. Nah, yang ada orangnya adalah Voga admin. So, kalau Anda terima sesuatu dan Anda mau tanyakan, cari nomornya Voga admin, tanyakan ke Voga admin. Di sana ada orangnya dan dia akan menjawab. Gitu? Paham, Bapak Ibu? Ya.
Sekali lagi saya ulangi, setelah Anda mendapatkan message dari Voga Fast, Voga Center 1, atau Voga Center 2, atau Voga Center 3, begitu Anda dapat, sudah simpan aja, tidak usah dibalas. Ya, sorry, saya kebentar. Boga 1 doang, Boga Center 1, 2, 3 enggak. Ya, jadi saya ulangi ya. Setelah Anda menerima message dari kami setiap hari, ada 4 nomor, saya ulangi. Voga Fast, Center 1, Center 2, Center 3, tidak usah dibalas. Ya, tidak usah dibalas, dan juga tidak usah tanya apapun ke situ, karena tidak akan mungkin dijawab oleh kami. Kalau mau bertanya, silakan tanya ke Voga Admin. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Silakan kalau mau tanya. Mohon diulang Voga 1 tadi apa, Pak? Apanya, Pak? Selling. Untuk apa? Voga 1 selling, terus Di grup Voga ada, 2, Pak? Pak Dar, di grup ada. Cuma nomor doang, Voga 1 ini, Voga 2 ini Deskripsi nomornya ada, doang, Pak. nggak ada keterangan. Di deskripsi ada, Pak. Bapak klik ke deskripsi, Pak. Di grup ada. Di atas ada deskripsi. Ya, deskripsi grup, Pak. Ya, oke. Jadi sekali lagi, kami menginginkan menggunakan mesin, menggunakan komputer, tidak ada orangnya di sana. Anda bertanya pun kami tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau bertanya ke Voga Admin, akan kami jawab. Tentunya berdasarkan antrian ya. Kalau ada lagi banyak, pasti ada jawabnya lama. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Silakan. Pak Hejo, saya cuma dapat kiriman dari Voga Pas sama Voga Center 1. Center 2, Center 3 belum. Iya, Bu. Tadi baru saya tes pada orang-orang yang berbeda. Besok Ibu akan terima. Ibu akan terima. Kalau Ibu sudah terima dari salah satu nomor, artinya nantinya akan terima juga semuanya. Ya, aman. Aman, nantinya aman. Oke, siap. Pak Hejo, ya. WA-nya nggak usah diganti ke WA bisnis, boleh ya? Ya kenapa? Oh, yang punya Ibu. WA biasa aja. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Buat kami nggak ada Oke. masalah. Buat kami nggak ada masalah. Mau pakai WA biasa ke WA bisnis nggak ada masalah. Tapi nanti kalau kita bicara nanti di sesi mungkin di minggu ketiga, saya akan bicara masalah optimalisasi WA biar dia bisa menjadi asisten Anda. Saya akan sarankan Anda pindah ke bisnis. Tapi nanti, nggak sekarang. Ya. Berarti boleh mesti ganti nomor yang lain nggak Pak? Kalau nggak kepenuhan nggak sama WA yang biasa? Nggak perlu ganti, nggak apa-apa, Bu. Yang penting di backup. Yang penting di backup aja. Assalamualaikum, Bu. Penting di backup. Jadi nanti akan saya ajarkan cara backup WA ya. Karena ini kemarin banyak yang WA ke saya, ini saya ganti bisnis malah chat-nya hilang semua. Waduh, itu bahaya banget. Ya, itu bahaya banget. Jadi harus di backup terus setiap hari backupnya. Dan backupnya tidak di lokal backup, tetapi di di cloud atau di drive. Karena kalau handphone Anda dicopet, dicuri orang, nggak ada masalah. Chattingnya tetap kembali, tetap masuk. Gitu ya. Nanti akan saya ajarkan. Pak, nanti diajarin ya. Yes, nanti akan saya ajarkan, Bu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Oke, jadi saya lanjutkan. Pak Hejo mau tanya dong. Ya. Pernah nggak ngembaliin dari WA bisnis ke WA biasa, itu chatnya hilang nggak, Pak? Enggak, sepanjang ada backup. Iya. Oh, jadi walaupun dari ternyata setelah saya rasain pakai bisnis, saya maksudnya nomor pribadi, kayaknya buat pribadi saya mau nomor satu lagi aja yang bisnis gitu. Nggak ada masalah, Bu. Itu dari bisnis dibalikin ke pribadi, chatnya nggak hilang ya, Pak, selama saya backup ya? Nggak ada masalah. Oke. Bu. Dari Terima kasih, Pak. Siap. Saya udah gonta-ganti handphone berapa kali, nggak ada masalah. Iya, soalnya kalau dari bisnis dari biasa ke bisnis, kemarin saya backup aman gitu kan. Nah, saya mau balikin lagi ternyata. Ya, galau. Cuma kalau pakai iOS saya nggak ngerti ya. Kalau pakai iOS itu agak sedikit egois. Saya pakai iOS sih. Nah, kalau pakai iOS ya Bu, itu ribet banget. Mau nggak mau harus pakai iOS lagi. Nggak mungkin bisa ke lain hati. Saya dulu pakai iPhone. Begitu saya ada handphone satu lagi yang Android, waduh setengah mati. Nggak bisa saling backup dua itu.
Hanya sejak saat itu saya insaf dan saya kembali ke Iya. saya menggunakan Android. Oh iya ya, tapi maksudnya antar iOS ke iOS gitu, Gak ada Pak. masalah. Cuma iOS gak ada dari masalah. bisnis ke biasa gitu, nggak Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. iOS Oke, ke iOS oke. gak ada masalah, bisnis ke non bisnis gak ada Mhm. masalah. Yang jadi masalah adalah kalau iOS ke Android itu Ke problem. Android, iya Itu emang. problem. Waktu Sampai saya saat ganti ini pun nggak iPhone bakal juga bisa. hilang semua. Betul. Sampai Oke. sekarang belum ada solusinya. Ada Pak, bayar tapi lumayan. Gak rekomen. Ada jasanya. Gak rekomen. Oke, Siap. oke. Nggak ini dulu Oke. aja. Thank you, Oke, Pak. Iya. siap. Thank you, Bu. Yuk. Oke. Mm-mm. Yuk, silakan yang lain. Pagi Pak Ejo. Ya. Mau tanya Pak, center 3 itu kan edukasi bacaannya. Edukasi itu maksudnya termasuk untuk rekrut ya Pak? Bukan. Kalau edukasi benar-benar edukasi umum. Edukasi umum. Berarti soft selling, hard selling, rekrut belum ada ya Pak? Rekrut yang Fogafast, rekrut dan business mindset. Di Oh, Fogafast. yang Fogafast, rekrut dan business mindset. Yes. Oke, Ini. oke. Thank you Pak Ejo. Yes. Jadi edukasi itu sifatnya adalah umum. Jadi misalnya tentang kesehatan, tentang finansial, tentang pendidikan, tentang ya itu lah, pendidikan, kesehatan, finansial ya. Kalau edukasi. Tapi nanti akan saya tambahin juga tentang informasi umum. Contoh. Sekarang kan baru lagi ada tragedi ya di Korea Selatan ya. Yang di yang 153 orang meninggal dunia itu kan. Taiwan. Ya, Itaewon itu kan. Incheon. Nah, itu nanti saya akan besok Anda akan dapat share edukasi tentang kejadian itu. Dan itu sama sekali kita tidak menceritakan bahwa kita adalah pro, enggak sama sekali. Jadi betul-betul hanya sharing informasi di sana, nggak ada link masuk ke Voga, nggak ada link masuk ke Anda sebagai prudential. Jadi benar-benar netral, gitu ya. Why? Karena tujuannya adalah dibagikan kepada orang-orang sehingga dia siap menerima bahwa Anda akan sering-sering membagikan link, gitu loh. Ya, jadi nanti akan ada berapa link yang sama sekali nggak connect ke data Voga Anda, benar-benar plain aja gitu. Nah, nanti saya sering akan bagikan itu, silakan Anda boleh share, dipilah-pilah. Nanti habis ini saya akan jelaskan. Saya mau cerita teknisnya dulu, nah setelah ini saya akan bicara pembagian message nanti, dan siapa Anda harus membagikan, dan bagaimana cara Anda membagikan. Oke, ada pertanyaan masalah teknis dulu? Teknis penerima message? Kalau nggak ada WA-nya gimana, Pak? Ya, ada nomor tapi P-nya nggak ada WA-nya, cuma bisa SMS gitu. Siapa, Bu? Nasabah. Ibu membagikan nggak ada WA-nya? Nggak ada WA-nya? Gimana? Ibu datangin dia, suruh install WA. Oh, dia hari kan gini, kadang-kadang Bu, kan nggak ada WA-nya. Hari gini saya yakin semua orang punya WA, Bu. Hari gini saya yakin. Ya. Ibu gini maksudnya aja. yang calon nasabah. Betul. Saya calon yakin, Bu, nasabah. 99% orang Indonesia pasti punya WA. Kalau ataupun dia nggak punya WA, anaknya pasti pakai WA. Kalau anaknya pakai WA, dia pasti akan settingan dengan anaknya menggunakan WA. Logikanya kan begitu ya, Bu ya. Jadi kalau dia bilang, aku nggak punya WA, artinya dia nggak mau komunikasi dengan Ibu. Artinya itu. Kalau dia nggak mau ngasih. Ya. Jadi saya yakin 99,9%, 99% orang Indonesia pasti punya WA. Dia nggak mau. Ya, maksudnya ini nggak bisa di SMS gitu ya, Pak ya? Kalau pakai SMS bisa saja, tetapi akan kepotong-potong, Bu, karena SMS maksimal hanya 140 karakter. Sedangkan WA tidak terbatas. Jadi kalau Ibu kirim dan saya kirim message banyak, Ibu kirim itu jadi kepotong beberapa message. Gitu, Bu. Jadi kepotong beberapa message, jadinya nggak bagus. Kang Hejo. Yes. Silakan, Bu. Kang Hejo. Yes. Mau jalan yang benar seperti Kang Hejo nih. Nah, kan saya punya 2 nomor tuh. Nah, 1 nomor untuk bisnis, 1 nomor untuk pribadi saya. Nah, maksud saya mau nge-switch. Jadi kalau yang di bisnis, saya mau rubah. Bisa ya Kang Hejo, tapi kalau untuk khusus Voga ya tetap nomornya itu. Tetap nomor saya pribadi. Tapi kalau untuk di-share, untuk bisnis, untuk pro, saya beda nomor. Bisa ya? Boleh aja. Nanti Ibu kasih kabarin Voga admin, maksudnya nomor WA mana yang mau Ibu publish. Karena itu nanti hubungannya dengan orang, kalau ngeklik, maksudnya ke nomor itu gitu.
Yes, betul itu maksud Oke. saya. Jadi nanti Ibu hubungi Vogadmin, minta dirubah untuk nomor WA yang bisa dipublish. Siap. Thank you ya Kang Hejo. Ibu Agnes Melina ini namanya banyak banget. Enggak ya Pak, karena bukan. Tanumi Harjo itu Pak. Orang-orang gitu pada ya? protes, mana Tanumi Harjo? Oh Nah, gitu. marga itu hilang itu mereka semua protes Pak. Wah, Padahal marga satwa saya ini Pak. jasa marga. Wah kaya, Sultan Tol. Oke. Siap. Siap, Thank you Bu. ya Kang Hejo. Siap, sami-sami Bu. Nanti hubungi Vogadmin ya Bu ya. J. Saya. Bu Juwita, silakan. Ya, Pak Hejo, Yes. kalau untuk mengirim perawatan itu lebih baik kita kirim ke grup yang kita punya itu atau orang per orang? Lebih efektif mana, Pak? Nah, nanti habis ini mau saya jelasin Bu. Pertanyaan Ibu bagus banget, nanti saya save dulu. Nanti saya jawab setelah Oke, ini. Pak, makasih, Pak. Kita bicara teknis Iya, dulu ya. makasih banyak. Kita bicara Oke, teknis Pak. dulu, pembagian distribusi message dan settingan WA dulu. Setelah ini selesai, saya akan bicara apa yang harus Anda lakukan besok, gitu ya. Oke, siap, Pak. Sip, thank you Bu. Oke. Yes, Bro Suwardi, mau tanya apa? Masih mute. Lagi di rumah sakit, Bro. Kenapa? Lagi di rumah sakit RMC. Wih, siapa yang sakit? Ini. Gue. Orang sakit masih nge-zoom. Hari ini masuk. Aduh, sakit Iya. apa, Bro? Ya. Sembuh deh. Lutut. Lutut kayaknya bisa operasi nih gue nih. Oh ya, siap. Jangan kebanyakan ikut itu dong, apa namanya, gulat dong. Ya, oke. Siap. Get well soon, Bro. Oke, siap. Ya, thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk buat persiapan buat besok ya. Oke, yuk kita persiapan buat besok. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah persiapkan 100 nama. Sudah? Sudah 100 nama yang Anda kenal? Sudah Pak Hejo. Sudah ya? Oke, good. Oke. Besok Anda akan mendapatkan ada beberapa message edukasi, ada satu soft selling, satu hard selling, satu business mindset dan rekrut, yang satu lagi tentang edukasi. 4 message ini, jadi gini Bapak Ibu, 4 message yang Anda terima dari Vogafast, Voga Center 1, 2, 3, itu semuanya terkoneksi dengan link Voga Digital Anda. Ya, saya ulangi. Anda besok akan mendapatkan 4 message. 4 message itu akan otomatis terkoneksi dengan link Voga Digital Anda. Business mindset atau rekrut, yang kedua adalah soft selling, hard selling, dan edukasi. Itu semuanya akan terkoneksi dengan link Voga Digital Anda. Plus 1 message yang plain benar-benar hanya Anda seolah-olah berkomunikasi dengan orang membagikan link. That's it, itu doang. Itu tidak connect ke Voga Digital Anda. Ya totalnya ada 5 message. Oke? Yang message yang kelima ini akan dikirimkan secara broadcast. Artinya sekali kirim langsung semuanya terima. Yang ngirim broadcast adalah Voga Admin. Oke, pertanyaan saya, Anda sudah save Voga Admin belum? Saya yakin sudah ya. Sudah. Kenapa saya broadcast pakai Voga Admin? Karena kalau broadcast itu hanya bisa diterima oleh orang yang sudah nge-save nomornya. Kalau Anda nggak nge-save nomornya, Anda nggak bakal terima broadcastan dari Voga Admin. Coba cek di handphone Anda. Ya. Tadi nomor-nomor yang Anda terima entah dari Voga Center 1, 2, 3 dan Vogafast, cek lagi di nomor handphone itu apakah sudah nge-save nomor Voga Admin. Tolong cek sekali lagi karena jangan-jangan Anda punya pakai 2 handphone yang berbeda, di handphone yang satu nggak nge-save nomor Voga Admin gitu loh. Pastikan, karena kalau Anda nggak nge-save, Voga Admin nge-broadcast 1000 message pun Anda nggak bakal terima. Jadi pastikan nomor WA save-nya beda mungkin Pak, atau mungkin Bapak boleh sebutkan nomor HP-nya. Mungkin save namanya beda Pak. Voga Admin itu yang 8908 ya Pak? Betul, yang biasa Anda komunikasi mau bayarnya Datu Tempo, ngaktifin segala macam itu Voga Admin. Saya yakin semuanya sudah nge-save, tapi nggak ada salahnya Anda cek sekali lagi, karena kalau Anda nggak nge-save, Anda nggak bakal terima broadcastan dari Voga Admin. Lihat di ini nih, Voga Cambet 1 tuh, semua lengkap. Nah, deskripsi ada di atas, itu ada 6 nomor saya masukkan ke sana. 6 atau 5? 6 nomor. Ya, silakan Anda save to Voga Admin. Jadi besok Anda bisa lebih dari 5 message ya. Ya, siapa yang mau tanya? Saya baru
Tadi dapat dari Vogafast, dapat. Yes. WA. Yes. Nah, di nomor yang Bapak terima message dari Vogafast, tolong cek ada nomornya Voga Admin nggak? Karena gini Bapak Ibu ya, Anda sudah biasa chattingan dengan Voga Admin, tapi nomornya nggak di-save. Bisa? Bisa. Bisa banget. Karena pertama kali terima chattingan dari Voga Admin. Halo, saya Voga Admin gitu. Kemudian Anda melanjutkan chattingan tanpa nge-save. Bisa? Bisa. Nomor itu kita kirimin broadcast, Anda nggak bakal terima. So, harus di-save gitu loh. Di-save dulu, kalau nggak save, Anda nggak terima. Voga Admin 8908 ya, Pak? Betul. Ya, ya. Ya, Ya, saya di-save dulu. sudah saya simpan. Terutama member-member baru Voga. Kemarin ada 6 orang kalau nggak salah yang baru banget di Voga. Tolong di-save nomor-nomornya, Bu. Sekali lagi, please, nomor-nomor admin kami tolong di-save. Voga Admin, Ya. Voga Fast, Voga Center 1, 2, 3. Ya, tolong di-save. Sama Voga Care Assistant. Kalau Voga Care Assistant, nggak apa-apa, save juga. Jadi ada 6 nomor ya. Di deskripsi ada semua, silakan Ya, di-save. nomor. Oke, jadi saya ulangi. Besok Anda akan terima, sekali lagi saya ulangi. Sebenarnya semua harus di-save ya Pak ya? Ya, di-save Bu. Semuanya di-save. Karena bisa jadi nanti broadcast-nya entah dari Voga Care, entah dari Voga Admin. 2 nomor ini. Ya, Voga Care atau Voga Admin. Iya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu, besok Anda terima 4 message yang terkonek dengan link Voga Digital Anda dari Voga Fast, Voga Center 1, Voga Center 2, dan Voga Center 3. Kemudian ada broadcastan message standar yang benar-benar tidak berhubungan dengan Voga Digital. Kami akan broadcast entah dari Voga Care atau dari Voga Admin. Tergantung nanti. Kita lihat yang mana. Oke. Itu materi yang Anda terima ya. Oke. Jadi besok untuk memulai Anda mengirimkan sesuatu, Anda pilah-pilah. Yang pertama, pilah-pilah nasabah existing. Pilah. Ya, Anda kumpulkan nomor-nomor WA nasabah Anda yang sudah existing. Kumpulkan. Saya yakin lebih dari 100 dong. Nasabah Anda lebih dari 100 kan? Kumpulin. Iya, Pak. Oke, jadi grup pertama adalah nasabah yang sudah ada gitu, Pak betul. Hejo. Mau Pro Cinta Sejati, PCB 88, pokoknya asal dia sudah beli polis atau dia pernah beli polis, kumpulkan kelompok sendiri. Ya. Pak Hejo, dibikin grup atau cuman kita tulis doang? Tulis aja Bu, tulis aja Bu, tulis aja. Karena kalau saran saya, sekali lagi menjawab pertanyaan Bu Juwita, saran saya jangan dulu broadcast apapun, ya, jangan dulu broadcast apapun, tetapi japri satu-satu. Oke, paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Kumpulkan dulu, karena kita mau japri satu-satu, kita nggak mau broadcast. Broadcast itu kalau menurut saya itu nggak ada value-nya sama sekali. Broadcast message itu nggak ada artinya sama sekali. Rendah sekali tingkatnya. Tapi kalau japri satu-satu, itu nilainya beda. Jadi, hindari Anda broadcast dulu kepada orang-orang ini. Nanti kalau mau 2-3 bulan Anda broadcast, nggak apa-apa. Tapi kita mulailah jangan dengan broadcast. Apalagi bikin grup. Gitu ya. Bikin grup, mereka di-invite, aku bikin grup. Hati-hati, dia mungkin diam saja, tapi lama-lama di sebelah Anda. Ya. Jadi, kita mau japri satu-satu. Jadi grup yang pertama adalah nasabah existing Anda. Entah dia dulu pernah beli polis, sekarang lab, atau sekarang sudah terminasi, sudah ditutup, ya nggak apa-apa, kumpulin aja sendiri. Oke? Grup yang kedua adalah orang-orang yang dulu pernah Anda rekrut. Atau dulu pernah jadi agen Anda, sekarang sudah tidak aktif. Kumpulkan dalam kelompok sendiri. Oke. Yang ketiga, orang-orang yang dulu pernah Anda prospek tetapi nggak closing-closing. Kumpulkan lagi. Kelompok yang ketiga. Tadi apa yang kedua, Pak? Mantan agen atau pernah Anda rekrut tapi nggak mau jadi agen Anda. Mantan atau nggak mau jadi agen Anda. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang sudah Anda prospek berkali-kali tapi nggak closing-closing. Anda kumpulin lagi dalam kelompok yang ketiga. Oh, yang keempat saya lupa. Yang keempat adalah agen-agen Anda.
agen-agen Anda sendiri yang sudah, ya mungkin jumlahnya nggak banyak ya. Maaf. Agen Anda kan nggak banyak. Agen-agen Anda yang tercatat di PFA, tercatat di Purpose Anda, tapi dia kayak zombie, bergerak enggak, gitu kan. Ada di situ, produksi enggak, gitu kan. Nyumbang persistensi iya, Mati gitu enggak, kan. hidup enggak gitu. Iya, hidup enggak, mati enggak, tapi persistensinya nyata, gitu. Nah, orang-orang kayak gini kumpulin juga, kelompok sendiri. Kumpulin. Itu nama kelompok. Iya, Pak. Kenapa, Bro? Maksudnya agent yang aktif dan tidak aktif, Pak ya? Enggak, dipisahkan, Bu. Antara agen aktif dan aktif dipisahkan. Jadi Ibu agent ada 3 kelompok. Agen aktif, agen yang zombie, hidup segan mati pun tak mau, agen yang dulu pernah jadi agen atau pernah Anda mau rekrut tapi belum jadi-jadi. Kelompoknya 3 ini. Ya, kelompoknya untuk agen. Tadi untuk prospek agen. Nah, yang sekarang adalah Anda kelompokkan orang-orang yang siapa yang mau Anda tuju. Mungkin dia belum apa namanya, sudah kenal Anda, ya. Jadi kelompokkan lagi. Anda kenal dia dan dia kenal Anda, ya. 2 hal yang jadi gini. Saya kenal dia dan dia kenal saya, gitu ya. Saya kenal dia dan dia kenal saya. Oke, tetapi dia belum jadi nasabah saya atau belum pernah saya prospek. Oke. Saya kenal dia kenal saya, tapi belum jadi nasabah saya atau belum jadi agen saya. Pokoknya benar-benar cuma hai doang gitu ya. Kayak gitu, kelompokan gitu. Kemudian kelompok berikutnya adalah saya kenal dia tidak kenal saya. Gitu ya. Oke, jadi siapa nih misalnya Lesti gitu kan, Lesti Biliar. Kan saya kenal dia nggak kenal saya. Nah, kelompok ini. Oke. Banyak di ya, grup sekolah, grup mantan-mantan SMP, SMA. Nah, itu kan saya kenal dia kenal saya, tapi belum jadi nasabah saya kan, kelompoknya ke situ. Kan mantan teman SD, SMP, SMA kan kita saling kenal, cuma belum jadi nasabah, itu kelompokin sendiri. Oke. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah kelompok orang-orang yang Anda sama sekali nggak kenal sama dia, tapi Anda dapat nomornya, Anda tahu nomornya. Itu yang terakhir. Tidak tertutup kemungkinan ada kelompok-kelompok yang lain ya, silahkan nggak apa-apa, tapi minimal Anda punya kelompok itu. Banyak kan? Kalau kelompok saya begini, kok, Pak Ejo. Ya. Kenapa? Berarti kalau yang Pak Ejo bilang tadi, saya ngumpulin kelompok ya, Pak. Kenapa, Bu? Yang terakhir apa ya tadi? Ada 6 kelompok ya, Pak. Sementara ini yang Bapak bilang tadi. Lebih deh, Bu. Ya. Lebih. 7, Pak. 6 kelompok. Yuk, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Kelompok nasabah existing. Iya, itu lagi. Nasabah existing, nasabah yang pernah jadi nasabah atau udah lapse, nasabah existing. Kemudian kelompok agent ada 3. Ya kan? Nasabah dari prospek tapi belum closing, atau kita sudah pernah menjelaskan belum closing. Kemudian orang yang saya kenal dia dan dia kenal saya. Orang yang saya kenal dia tapi dia tidak kenal saya. Iya, 7 benar, ada 7 kelompok. Agen, Pak, agen lupa. Agen ada 3. Ini kemana? Terbang. Halo, sudah dengar suara saya? Saya ganti wifi. Yang zombie. Monggo, silakan Pak Ejo. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, kelompok-kelompok tadi adalah kelompok yang tidak harus seperti itu ya. Anda boleh membuat kelompok yang lain terserah. Tapi tolong dibagi-bagi. Jangan ada broadcast ke semua orang dengan pesan yang sama. Itu percuma. Tidak akan memberikan respon positif, malah menimbulkan antipati nantinya. Waduh, kenapa buat? Kena COVID nyebar-nyebar kemana-mana itu. Ya, jadi
kelompok dibagikan, artinya secara umum adalah ada 4 kelompok umum sebetulnya. Orang yang sudah kenal, orang yang sudah tahu ada di Prudential, dan ada orang yang belum tahu ada di Prudential. Dan 2 kelompok ini adalah untuk rekrut dan untuk selling. Sebetulnya itu sebetulnya kelompoknya, ya. Secara umum ada 4 kelompok besar sebetulnya. Kelompok yang dia tahu ada di Prudential dan yang tidak tahu di Prudential untuk rekrut dan untuk selling. Dan itu doang. Jadi totalnya ada 4 kelompok sebetulnya. Tapi kita bisa pilah-pilah lagi kan. Oke. Nah, Anda bisa milah-milah lagi kelompok-kelompok itu, misalnya contoh. Kelompok itu dibagikan lagi dengan kelompok-kelompok kategorial. kategorial. Misalnya gini, kelompok ibu atau orang tua murid teman anak sekolah kita. Kita punya anak TK misalnya gitu ya. Nah, ibu-ibunya kita kelompokin sendiri misalnya gitu. Bapak kelompok sendiri, nggak apa-apa, itu bikin kelompok sendiri, boleh. Terus kelompok yang seneng hobi sepedaan, kelompokin sendiri, boleh. Teman-teman yang kelompok hobi, ibu-ibu arisan ya Pak? boleh, Bu, silakan. Itu namanya kelompok kategorial. Silakan. Baik yang sudah kenal Anda maupun belum kenal Anda, kelompokin aja. Nggak apa-apa, kelompok. Karena kalau misalnya Anda di invite di grup, pasti kan ada satu kesamaan visi, misi atau minat kan di grup itu kan. Misalnya grup RT, grup hobi, grup gibah, itu kan pasti punya kesamaan kan. Nah, itu bisa Anda bagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, fungsinya membagi itu apa sih? Biar Anda tepat membagikan teks WA yang besok akan saya kirimkan. Gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Pak Hejo, Ya. saya mau tanya, Ya. untuk bikin kelompoknya ini kita pakai Excel gitu ya, Pak? Nomor-nomornya? Terserah, kalau misalnya Ibu nyaman pakai Excel, silakan pakai Excel. Tapi kalau mau pakai kertas tulisan tangan juga nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu. Gitu. Yang penting Anda tahu. Iya. Oke. Kalau saya lebih nyaman pakai Google Sheet. Kenapa? Karena Google Sheet itu kalau saya lupa filenya dari mana, saya bisa cari di Drive, pasti ketemu gitu loh. Tapi kalau nyimpen di My Document atau di storage laptop atau handphone, suatu saat saya lagi pergi nggak laptop, bingung kalau mau buka. Gitu ya. Oke. Bagi Anda yang melek komputer, teman-teman, ini disclaimer ya, disclaimer bagi teman-teman yang ngerti komputer. Ngerti komputer, mau ngoprek komputer, highly recommended Anda membuatnya di Google Sheet. Ya. Why? Nanti akan saya ajarkan bagaimana membagikan pesan itu dengan Google Sheet. Khusus bagi Anda yang tidak bingung dengan komputer, bagi Anda yang bisa atau nyaman ngoprek-ngoprek komputer. Khusus bagi yang lain silahkan pakai kertas juga nggak apa-apa, pakai handphone ditulis di note juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi peserta Didakem saya bagi 2 ya Bapak Ibu ya. 1 yang pokoknya hanya membagi secara manual, Anda terima langsung copy paste gitu. Yang kedua adalah yang membagikan dengan menggunakan sistem, yaitu dengan Google Sheet. Jadi saya tidak akan menyamaratakan. Bagi yang tidak nyaman dengan Google Sheet, nggak usah ikut yang Google Sheet, langsung bagi manual saja. Ya. Bagi Anda yang merasa, saya mau sesuatu lebih, yuk kita belajar tentang membagikan teks nanti dengan Google Sheet. Gitu ya. Oke, jadi nanti saya akan buka Zoom khusus bagi Anda yang mau belajar yang namanya WA broadcast menggunakan Google Sheet. Nanti saya akan ajarkan. Jadi ada 3 yang mau saya ajarkan. Cara scraping atau ngambil nomor-nomor dari WA group. Yang kedua adalah cara menyimpan nomor-nomor itu ke handphone kita dengan komputer. Yang ketiga adalah cara membuat broadcast. 3 saya akan ajarkan. Tidak sekarang. Tetapi secara umum bagi teman-teman yang nggak ngerti komputer, yang tidak nyaman dengan komputer, don't worry, Anda tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Karena yang saya bagikan itu mudah, tinggal copy, paste, selesai. Gitu doang ya. Cuma, yang kedua cara apa Pak? yang pakai, kalau Ibu nyaman dengan komputer, nanti kita akan belajar cara mengambil nomor dari grup WA. Yang kedua, cara menyimpan nomor-nomor itu di komputer sehingga dan otomatis terkoneksi dengan handphone kita. Yang ketiga, kita bawa WA broadcast dengan dengan program dan Anda bisa men-triggernya dari handphone. Nanti saya ajarkan. Tapi khusus yang mau saja, yang tidak mau jangan.
Karena apa? Nanti saya dikomplain, wah ini Herman bikin saya pusing, kayak gitu ya. Enggak, ngarahnya nggak ke sana. Bagi Anda yang nggak mau, nggak apa-apa. Anda pakai Pusing-pusing manual. tapi jadi pinter. Ya, mau Mau belajar. ya. Mau Pak. Mau Ya, belajar, sudah. Nah, Pak. tapi khusus bagi yang mau belajar aja ya, yang nggak mau belajar, bukan nggak mau belajar, yang nggak mau melakukan komputer, no problem, Anda tidak berkurang kok manfaatnya. Ini hanya tambahan aja. Iya. Bagi yang mau komputer, nanti Siap, saya tambahin materinya gitu loh, ya. Oke. Iya, Pak. Makasih banyak. Tuh, saya mau ngomong apa jadi lupa. Jadi, Kebanyakan ya, Pak. iya nih. Bentar, saya baca dulu Itu pertanyaan. mak-maknya pada cerewet-cerewet ya. Banyak nanya terus. Ember, oke. Oke, ada pertanyaan. Dikirimnya jam berapa? Gini. Untuk message itu akan saya set, saya mulai pengiriman pertama itu jam 5 pagi. Jadi paling lambat jam 7 Anda sudah terima. Ya. Jam 5 pagi saya set karena gini, itu ada 100 partisipan. Satu ke satu partisipan itu biasanya selisihnya 1 menit. Jadi paling nggak butuh waktu 100 menit untuk 100 orang. Tapi karena kita menggunakan 4 server, maka langsung otomatis kirim 4. Bersyukurlah yang namanya berakhiran dengan huruf Z. Karena dia terima pertama kali. Ibu sama tuh. yang huruf A paling terakhir Anda terima. Jadi yang Aduh, kan A itu pertama loh, Pak. jadi Pak, Kang Ejo, baru kali ini saya A yang terakhir. Nah, Saya Biasanya juga baru kali ini, Bu, dapat Ya. Z tapi pertama. betul. Ya, Bu Triana itu yang hurufnya Z. Pertama kali nanti Ibu akan terima ya. Jadi Terima kasih. Ibu Triana akan terima jam 5 pagi, nanti Bu Artika terima jam 7 pagi. Jangan khawatir. Aduh, padahal sholat subuh enak tuh saya chat-chat ya. Maaf ya, Bu ya, tersiap. Nanti akan saya ubah. Nanti saya akan switch. Ada yang akan Boleh. Iya. Iya. Namanya adil. Itu jadwalnya ya, jadwalnya. Oke. Tetapi itu adalah jadwal 4 message yang terkoneksi dengan link digital tools Anda. Oke. Jadwalnya ada jam 5 sampai jam 7. Tetapi untuk message-message yang sifatnya umum itu bisa anytime saya kirimkan kepada Anda. Misalnya tiba-tiba saya menemukan ada ide baru, saya akan bikin langsung saya kirim broadcast. Share. Nah, tinggal Anda nanti kirim-kiriman gitu. Jadi sehari mungkin Anda bisa lebih dari 5 dari 6. Anda bisa terima. Itu ya. Nangkep? Nangkep sekarang ide saya? Nangkep ya? Oke. Nangkep sedikit, Pak. Hanya terima WA pusing. Baru tahu nangkep itu kalau besok dapat share apa enggak gitu loh, Pak. Iya gitu. Pasti dapat, pasti dapat. Tapi sini dapat gitu loh. Pasti dapat. Cuma membagikan ke siapa itu yang jadi pertanyaan. Ya. Iya, Pak. Berarti malam ini kita harus siap-siap Nah, calon-calon nama Bang justru Ami, oleh Pak. karena itu Anda sudah mulai berpikir bahwa yang 4 yang ada link tadi ada 1 edukasi. Edukasi ini saran saya kirimkanlah, jadi yang edukasi asuransi kirimkan ke nasabah existing, ya, nasabah existing atau prospek yang belum closing. Ini kirimkan. Misalnya tentang edukasi tentang kesehatan gitu ya, pendidikan, tentang finansial, kirimkan kepada nasabah existing dan nasabah yang belum closing. Ini edukasi. Hard selling. Nanti biar aku langsung nge-push lagi untuk. Halo. Lalu jangan berantem kali, Bu. Putus nih. Hard selling tuh, Pak. Ya, ulangi ya. Yang soft selling kirimkan kepada nasabah-nasabah yang nasabah existing. Jadi mau yang soft Sama selling, hard prospek selling, belum closing ya, ini Pak. soft selling, hard selling sama-sama dikirimkan ke nasabah existing atau prospek yang belum closing. Tetapi highly recommended Anda kirimkan yang hard selling kepada nasabah-nasabah yang baru klaim. Ya, baru klaim atau baru mendengar ada cerita tentang, kan kadang-kadang nasabah suka curhat ya, suka cerita gitu kan. Kemarin aku temanku sakit tuh masuk gini. Nah, itu langsung Anda kirimkan hard selling tuh ke dia tuh. Gitu ya. Karena itu momennya tepat banget. Jadi nggak usah muter-muter pakai soft selling dulu, itu kelamaan. Pak, Jadi, ulang Pak.
Pak Ejo ulang untuk hard selling ke nasabah mana Pak? Berisik tadi. Nasabah yang baru klaim. Hard selling kirimkan 1 nasabah yang baru klaim. Yang kedua, kirimkan nasabah yang baru mendapatkan nightmare karena baru melihat ada orang baru mengalami musibah atau baru ada kejadian-kejadian. Yang ketiga, kirimkan kepada orang-orang yang memang sebetulnya dia mau cuma masih mikir, iya enggak gitu kan. Tanya istri suami saya semuanya menjawab nih suami saya. Nah, itu hard selling. Masih menunda-nunda gitu ya, Betul, nunda-nunda kirimkan yang hard selling tuh. Hard selling kirimkan. Yang hard selling dan edukasi juga boleh. Jadi, termasuk yang pernah klaim ya, Kang? Betul, Bu. Pernah tapi baru klaim. Baru klaim belum lama, Bu. Mbak, kalau klaimnya udah lama, masuknya ke soft selling nantinya. Tapi kalau yang baru klaim kan masih jiwa happy-nya kan masih kuat banget ya. Wah gila, klaimku dibayar sama pro. Dia pasti, dia mau beli lagi. Kalau ataupun nggak beli, dia akan menyarankan saudara-saudaranya, anaknya, istrinya untuk beli. Itu timingnya tepat untuk orang-orang kayak gitu. Jadi hard selling kirim ke dia. Ya, hard selling kirim ke sana. Jadi hard selling, soft selling, orang kayak gitu hard selling aja, jangan soft selling, langsung tembak. Bagus loh, sekarang lagi ada promo loh, harus buruan ke orang-orang kayak gitu. Ya. Siap. Untuk orang-orang yang masih menimbang-nimbang, kirimkan soft selling boleh atau hard selling juga boleh. Ya. Edukasi kirimkan kepada prospek yang nanya melulu tapi kagak closing. Kirimkan edukasi. Ya, yang edukasi. Kemudian untuk orang yang Anda nggak kenal, jangan Anda kirimkan semuanya. Untuk orang yang Anda kenal, Anda kenal dia nggak kenal Anda, dan Anda baru menjalin kedekatan, jangan sekali-kali Anda mengirimkan link Voga Digital ke dia. Ingat, ya. Gimana Pak? Kenapa? Gimana? Sekali lagi, bagi orang yang Anda baru kenal, atau Anda kenal dia tapi dia tidak kenal Anda, dan Anda baru kenalan via WA atau baru ketemu kemarin, baru ngobrol-ngobrol, baru minta nomornya, jangan sekali-kali mengirimkan link Voga Digital ke dia. Strictly prohibited, nggak boleh. Coret, nggak boleh. Ya, kemarin ada Bapak, saya nggak sebut namanya, WA ke saya, Pak, saya dapat nomor sebenarnya banyak nih, karena suami istri saya di rumah sakit, datanya tuh banyak banget. Tapi ketika saya mengirimkan ke dia langsung marah dan ngeblok saya. Ini, Bu. Ini adalah faktor Anda terlalu buru-buru. Buru-buru langsung cerita. Kita di Prudential, orang merasa tidak nyaman. Orang tidak nyaman. Datanya kayak seolah-olah diambil untuk jualan sesuatu. Iya, memang asuransi bagus, tapi dalam detik ini, saat ini dia belum paham bahwa dia perlu asuransi. Betul? Oleh karena itu, untuk orang-orang seperti itu, jangan sekali-kali mengirimkan link tentang Prudential, link tentang Voga Digital. No, strictly prohibited. Nggak boleh. Orang-orang seperti itu, kirimkan link yang saya broadcast. Halo, apa kabar? Saya Herman. Saya tahu nomor Bapak dari ini. Kenalan ya, Pak? Tolong save nomor saya. Ingat, tolong save nomor saya. Itu yang paling penting. Tolong save nomor saya ya. Jadi kalau satu saat kita ketemu, kita bisa enak untuk berkomunikasi. Ya, itu dulu. Ngobrol, terus Anda kirimkan. Contoh, besok saya akan link tentang Itaewon. Pak, bro, udah dengar tentang Korea belum? Serem banget ya. Nih, saya kirimin link nih. Kirim, that's it, itu doang. Kenapa ada link? Membiasakan dia. Karena apa? Kalau dia belum nge-save nomor Anda, linknya nggak bakal bisa diklik. Paham? Jadi kalau Anda mengirimkan berita yang ada linknya, dan dia belum nge-save nomor Anda, dia nggak bakal bisa ngeklik, teman-teman. Lu nggak bisa diklik nih, oh Bapak belum save nomor saya, Pak. Save nomor saya. Kalau sudah di-save, maka linknya jadi warna biru. Kalau belum di-save, masih tulisannya hitam, dan nggak bisa diklik. Itu cara ngetes apakah dia sudah nge-save nomor kita atau belum. Ya, oke? Ada pertanyaan di sini? Jo. Ya. Itu tadi yang Bapak bilang kita akan kirim link yang kayak Korea itu. Itu yang ngirim nanti Voga Fast ya, Pak? Nggak tahu, antara Voga Care atau Voga Admin. 2 nomor itu. Ini bukan dari center-center itu ya? Karena center sudah terjadwal, sudah terschedule oleh kita. Selama 3 bulan sudah kita setting. Maka tek dia akan kirim terus. Nah ini yang misalnya tiba-tiba, kan saya bilang, setiap pagi kita ada morning briefing toh. Setiap pagi ya, saya belum cerita ya. Jadi setiap pagi kita akan ada kayak
singkat aja lah ya, morning briefing, namanya juga brief, otomatis singkat. Saya tolong dikasih masukan, hari ini ada kejadian apa, atau ada sesuatu yang kekinian yang apa yang mau kita bagikan. Saya minta 3 informasi dari teman-teman, masukan. Yang pertama adalah apa isu-isu terkini tentang kesehatan, isu-isu terkini tentang pendidikan, isu-isu terkini tentang sosial politik, dan isu-isu terkini tentang prudensial. Nah, ini tolong informasikan di grup, nanti tim kami akan membuat broadcast-nya. Setelah itu akan kita kirim via broadcast-an, mungkin bisa 2 atau 3 message. Nah, silakan Anda tinggal bagikan cerita-cerita itu kepada orang-orang yang Anda kenal dia, tapi dia belum kenal Anda. Anda ingin semakin mendekatkan diri ke dia, dan sehingga dia lebih percaya kepada Anda. Dengan Anda sering mengirimkan link-link yang bisa dipercaya, maka ketika Anda mengirimkan link Voga Digital, dia percaya. Gitu loh, Bapak-Ibu. Nah, itu nanti dari Voga Fest atau Voga Care Info ya, Pak ya? Voga Care atau Voga Admin, Bu, bukan Voga Oke. Pas. Ya, Voga Voga. Pas Center 1, 2, 3 sudah terschedule. Oke. Dia tidak akan broadcast. Yang broadcast dari Voga Admin dan Voga Care. So, pastikan Bapak Ibu sudah nyimpan 2 nomor ini. Kalau Anda nggak nyimpan, Anda tidak akan terima broadcastan kami. Oke? Ada pertanyaan di sini? Pak Ejo, Ya. Dayu Pak. Ya, Bu. Boleh minta tips Pak untuk yang daftar nama yang sudah kenal baik sama kita, sebelum kita kirim link itu kata-kata pengantarnya gimana ya Pak, untuk supaya mereka trust ke kita meskipun kita sudah kenal gitu Pak. Tips untuk kenalan, tips untuk lebih mendekatkan lagi. Ya, maksudnya kan sekarang kan banyak yang clickbait untuk link yang phishing gitu kan. Maksudnya untuk supaya mereka trust ke kita bahwa ini link yang terpercaya gitu Pak. Nah, besok akan saya kirimkan, Bu. Jadi besok Anda akan mendapatkan beberapa contoh teks untuk memulai lagi komunikasi. Oke. Ya. Mungkin ada 3-4 WA standar untuk memulai komunikasi, memulai berbagi informasi melalui WA. Ya, nanti kita kirimkan ada 4. Di total besok ada 8. Anda akan terima 8 besok. 4 yang terschedule, 4 yang memang kita broadcast. Dan silakan Anda pilih. Ini orang ini cocoknya saya kirim apa ya. Nah, 4 message ini tidak terkoneksi dengan link apapun ya. Link. Karena gini, minggu pertama saya tidak akan mengirimkan sorry. Gini. Bagi orang-orang yang dia belum tahu Anda, saya tidak merekomendasikan mengirimkan link apapun selama seminggu ini. Ya, boleh teman-teman. Link yang Anda cerita, yang saya bilang link tentang Itaewon tadi, kirimkanlah kepada teman-teman Anda, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman gaul, teman dugem, teman edan lah segala macam, kirimkan itu ke mereka boleh. Why? Karena mereka tahu Anda. Oke? Tapi mereka belum tentu siap. Oh kok tiba-tiba kok ini si Herman ngirimin link apa nih, gitu kan? Karena apa? Jarang ketemu kok tiba-tiba ngirim link. Nah, masih mending karena dia tahu Anda. Artinya trust-nya lumayan, sudah ada trust cuma tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi bagi orang yang baru kenal pertama kali, haram hukumnya Anda langsung kirim link. So, sapa saja. Pak, Bu, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Herman. Saya teman Anda di grup apa? Saya kenal Anda di seminar apa? Saya dapat nomor Anda dari siapa? Itu kita sama-sama di mana? Tunjukkan kesamaan. Kesamaan minat, kesamaan hobi, kesamaan apa? Anda harus tahu samanya di mana. Kita sama-sama nanti minta di sana, skripnya gitu. Iya, Bu, besok kita kirim skripnya. Siap, Pak. Besok kita kirim skripnya di broadcast. Udah panjang. Sabar lawan mak-mak. Sabar. Mak, Pak. Kalian skripsinya nanti dikasih memo, Pak. Apa, Bu? Nanti dikasih memo, ya ini dikirimnya ke mana-mana, Mas. Sekarang kalau kita catat juga bingung. Bukan memo, mungkin judul. Saya kasih judul. Iya, boleh. Ya, jadi siap, Pak. berikut saya kirimkan tentang send. Habis itu baru teksnya, send. Soalnya kalau saya kirimkan berikut titik 2 bahwa ada kopi semuanya kekirim semuanya.
Jadi akan cek Betul Pak, betul. berikut ini. Jadi ini Untung Yang Pak kedua. Ejo sabarnya, Ketiga, yang ketiga. hatinya panjang. banyak yang doain dah. Kayak sehat terus Terus ya ya Pak Mama ya Ejo Pak ya. Ejo. Yang penting Pak Ejo sehat. Boleh usul nggak? Pak Hejo Jadi stres. Pak Hejo, Jadinya Ya, jadi silakan. sebelum dikirim kasih judul ya Pak. Iya, Ini Bu. untuk orang yang Iya. dikenal atau tidak Betul. dikenal gitu. Betul. Betul. Semuanya saya kasih judul pokoknya. Ya, Bu Triana mau usul apa? Di akhir Zoom ini sebelum ditutup nanti tolong dibikin ulasan semacam ringkasan gitu loh Pak. Intisarinya kalau ini kan tadi kita belajarnya sambil tanya jawab segala macam supaya nanti inti itu. Jadi biar jelas nggak pusing katanya. Tenang Bu, kita 1 bulan. Tenang, 1 bulan. Ya. Jadi ini nggak sekarang terus besok Anda saya lepas, tidak. Kita masih 1 bulan saya dampingi. Iya. Kalau ataupun besok gagal, masih ada hari kedua gitu loh. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Di sini tidak ada remedi. Tenang. Semuanya lulus. Mesti bayar SKS lagi Pak. Tenang Bu. Jadi gini ya, besok Anda akan membagikan 3 tipe message. Message yang pertama adalah hubungannya dengan Prudential, so otomatis ada link ke Voga Digital yang pertama. Yang kedua adalah Anda membagikan message atau teks WA yang ada linknya, tetapi tidak ada hubungannya dengan Pru dan tidak ada hubungannya dengan Voga. Yang ketiga adalah Anda akan saya kirimkan teks message yang sama sekali tidak ada linknya. Ya, itu ya. Silakan Anda pilah-pilah 3 ini mau Anda kirimkan ke siapa. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Oke? Kalau Bu Triana masih bingung, Bu, ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube, Ibu nonton lagi nanti malam. Sebelum tidur, sambil merem, dengerin suara saya ngomong. Suara saya katanya merdu, semerdu suara. Bayangin Pak Hejo aja ya. 12 merem, Pak. Pak Hejo, berarti kalau di YouTube umum ya Pak? Nanti saya log aja, yang bisa lihat yang dapat linknya aja. Nanti saya share di grup, nanti grup bisa ngelihat. Tapi saya tahu lah agen asuransi kayak apa cerdasnya kan. Saya log tetap aja bisa tembus. Jago ya Pak. Yang penting closing Pak. Iya, closing. Good. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, hari ini tadi saya sudah mengirimkan link tentang digital ID ya. Sudah terima digital ID Anda? Digital ID yang mana? Sudah klik coba. Udah Pak. Lihatnya di banyak. Gimana Pak? Grupnya jadi bingung. Sabar Pak, sabar Pak. Ya, Digital terima ID-nya Pak. di mana? That's why saya tidak rekomen Anda membalas WA kami, karena nantinya jadi numpuk banyak banget. Biarin kita terima, Anda terima WA dari kami, nggak usah dibalas. Jadinya gampang, nanti akan urut tuh. Nanti urut tuh. Ya, gitu loh. Oke. Itu Anda sudah terima yang namanya digital ID. Sekarang memang namanya adalah digital ID, digital camp. Tapi nanti minggu depan itu akan saya rubah. Desainnya akan saya rubah. Desainnya itu menjadi digital ID Anda as a professional life insurance advisor. Ya. Jadi itu bisa Anda bagikan ke siapapun sebagai kartu nama digital Anda. Gitu loh. Paham maksud saya? Itu udah keren Pak, mau dikerenin lagi ya? Iya dong. Kan perlu selalu keren, lebih keren setiap hari. Nah, keren Pak. Di bawah itu ada QR code. QR code itu kalau di-scan, itu langsung otomatis masuk ke Syariah Mi Anda. Otomatis connect ke sana. Jadi itu kalau di-scan masuk, kalau dipencet juga masuk. Terserah. Sebetulnya nggak ada fungsinya. Orang nggak bakal nge-scan sih. Tapi paling nggak keren aja gitu loh. Ada QR kan keren gitu kan. jadi artinya Anda sudah saya buatkan QR code, itu otomatis connect ke Syariah Mi Anda. Ya, nanti desainnya akan saya rubah minggu depan menjadi digital ID Anda. Kalau sekarang kan digital ID untuk digital camp. Tapi minggu depan desainnya akan berubah menjadi digital ID Anda sebagai member eksklusif Voga Digital. Gitulah kurang lebihnya. Hah? Ibu cek di nomor Ibu yang masuk di yang tadi Anda terima, yang mengirimkan Voga Fast. Voga Fast yang ngirim. Ya, Voga Fast.
Silakan cek. Ada yang belum terima? Sudah Pak, sudah terima. Udah terima. Saya cek dulu coba. Saya cek ya. Mas. Ada yang Mau diganti-ganti lagi sayang. ada yang belum terima Pak sih? Ijo, Pak Ijo tanya dong Pak Ijo. Sudah, Ibu, sudah. Ibu Agnes Herina belum terima. Cuma satu orang doang yang belum terima. Ya betul Pak, saya belum terima. Yes, cuma Ibu ada doang. Yang lain sudah. Pak Ijo, Yes. tanya Pak. Ya, Pak, silakan. kalau kirim QR code, ya, itu kalau dikirim ke nasabah itu kan harusnya kan di scan atau di foto Pak ya. Nah itu kalau dia punya cuma satu handphone, bagaimana Pak ya aksesnya Pak? Makanya saya bilang, QR code di handphone itu sebetulnya nggak guna gitu loh Pak. Karena nggak bakal dipakai. Tetapi itu dipencet, kebuka Pak. Yang dipencetnya di more info atau di QR-nya Pak? Dua-duanya. Oh, oke. Dua-duanya kan connect otomatis. QR code-nya sama tombolnya itu akan connect. Itu cuma ini aja lah, gimmick aja lah Pak, branding aja. Siap. Daripada Anda membagikan kartu nama secara kertas, kan lebih keren bagi kartu nama secara digital, toh? Itu maksudnya. Ya, betul. Ya, jadi nantinya, ke depannya, Anda bisa membagikan kartu nama ini sebagai kartu nama digital Anda. Jadi kalau maksudnya kenapa? Biar dia membalas WA Anda, biar Anda dapat nomor WA-nya dia, toh? Kalau Pak ini kartu nama, oke, thank you, udah that's it. Gitu kan, Pak, saya beri kartu nama saya ya. Pak, boleh minta nomor WA-nya, Pak, saya kirimkan kartu nama saya. Gitu loh. Begitu dikirim, kok nggak bisa diklik? Simpen dulu, Pak, nomor saya, Pak. Gitu loh, teman-teman. Itu fungsinya. Kenapa? Anda saya bikinkan digital kartu nama. Biar kalau Anda ketemu orang, Anda bagikan kartu nama itu, ketika dia menerima, kok nggak bisa diklik? Pak, Bapak harus nge-save nama saya dulu, Pak. Kalau Bapak nge-save, nggak bakal bisa diklik. Bapak save dulu ya, Pak. Artinya dia sudah nge-save nomor Anda. Suatu saat Anda mau broadcast, dia pasti terima. Gitu loh. Itu trik. Biar dia nge-save nomor nama Anda. Karena tidak peduli. Kemarin dia bilang, Pak, saya semangat banget nih karena saya punya ribuan nama. Peduli setan, Anda punya 1 juta nomor WA, tapi kalau dia tidak menyimpan nomor Anda sebagai kontaknya, itu tidak akan ada artinya. Lebih penting Anda punya 100 nama yang sudah nge-save Anda, itu lebih penting daripada 1 juta nomor yang dia tidak kenal siapa Anda. Gitu loh. Ya, jadi kita sekarang mencoba membuat orang jadi tahu kita, kenal kita dengan cara apa? Nge-save nama kita, gitu loh. Oke, jadi saya bikinkan digital ID, fungsinya adalah kalau ketemu orang atau lagi apa, Pak, ini saya kirimkan kartu nama digital saya, Pak, kirim. Pak, kalau nggak bisa diklik, Bapak tolong save nama saya dulu ya, Pak. Satu, kita dapat nomornya dia. Yang kedua, dia nge-save nama kita. Orang bisa saja memberikan nomor WA ke kita, tapi kalau nomor WA-nya itu dia nggak ngasih namanya siapa, ya percuma. Dia nggak ngasih nomor kita, ya percuma gitu loh. Gitu ya. Ini seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang berikutnya, ya bro. Kang, sorry Kang mau nanya. Yes. Berarti kalau kita kasih link ke orang yang baru dikenal, dia itu pasti tampilannya nggak bisa diklik ya? Nggak bisa. Jadi meskipun kita udah nama dia, terus kita kasih dia link gitu loh. Pak, ini di kartu nama digital saya, silakan dibuka gitu. Dia nggak bisa buka kalau dia belum. Nggak bisa. Oke, thank you. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kita mengirimkan link sepanjang apapun, kalau dia belum nge-save nomor kita, link itu nggak akan bisa kebuka. Warnanya hitam aja gitu, bukan biru. Begitu dia nge-save nama kita, dia langsung berubah jadi biru. Diklik, dia langsung bisa dibuka. Gitu ya, fungsinya itu. Karena suatu saat Anda mungkin japri satu-satu, tapi suatu saat mungkin Anda akan broadcast gitu kan. Dua-duanya kita gunakan. Tapi untuk pertemuan pertama ini, 1 minggu pertama ini hindari broadcast dulu ya. Broadcast nantilah di minggu ketiga, minggu keempat deh broadcastannya. Nanti saya ajarkan cara broadcast. Tapi untuk 1-2 ini tolong jangan broadcast dulu deh. Kita japri dulu deh satu-satu. Tujuannya apa? Meningkatkan Anda lebih dikenal orang dulu. Setelah dia kenal Anda, maka lebih mudah untuk selanjutnya ke depan. Oke? Pak Ijo, Pak, kalau mengirimkan yang QR code kan ada kemungkinan ke orang yang tidak dikenal, tapi karena tidak dikenal, akhirnya QR code kita itu nggak diapa-apain sama dia. Itu menimbulkan dia bisa ngeklik itu ada triknya, Pak. Saya tidak menyarankan Anda mengirimkan link pada orang nggak dikenal loh, Pak. Dari awal saya bilang loh, Pak. Jangan mengirimkan link pada orang yang tidak dikenal. Kan saya bilang begitu dari awal. Ayo, Pak, Sony nggak dengerin saya nih.
Ayo, nggak dengerin saya. Jangan pernah mengirimkan link kepada orang yang tidak kita kenal. 1. Bukan nggak dikenal Pak, tapi belum save nomor kita. Sorry, belum save nomor Ya, kita. artinya tidak. Tapi kenalnya belum save. Dia tidak kenal kita, Pak. Nggak penting Bapak kenal dia, tapi lebih penting dia kenal Bapak, Pak. Itu yang lebih penting. So, pastikan dia nyimpen nomor kita dulu. Makanya di awal saya bilang, pastikan Anda tahu dia sudah menyimpan nomor kita. Pancing dengan link-link yang lain. Gitu loh. Kalau ketemu, boleh, Pak, saya kirim linknya, Pak. Tapi tolong nomor saya di-save dulu. Coba kirim. Gitu. Tapi kalau Anda nggak ketemu, saya nggak rekomen Anda mengirimkan link apapun. Even digital ID Anda. Even kartu nama digital Anda. Saya nggak rekomen. Gitu ya. Sekali lagi, karena link ini kalau Anda mengirimkan, dia lapor, bisa-bisa Anda dianggapnya nanti jadi spam. Repot, nomor Anda nanti diblok. Soalnya tadi ada ngomong bahwa pas nggak dikenal itu nggak berfungsi gitu Pak. Apanya? Kan? Bukan. Tadi Bapak bilang yang tadi yang bukan Bang, Bapak salah persepsi. Misal nih, kita udah kenal, kita save namanya nih. Kita ngerasa kenal, dia teman saya kok, saya save namanya. Atau teman Anda tiba-tiba handphonenya hilang, kontaknya hilang, sama sekali hilang ke Anda nge-save nomor dia, tapi dia nggak ada nama Anda di kontaknya dia. Anda saya kirim link, dia nggak bakal bisa buka, gitu loh. Ya. Tapi dalam kasus Anda mau mencari nasabah, saya tidak rekomen Anda mengirimkan link kepada orang yang tidak menyimpan nama Anda sebagai kontaknya. Saya nggak rekomen, sama sekali tidak rekomendasi. Jadi kartu nama digital ini adalah satu, memancing orang menyimpan nomor kita ketika Anda bertemu bertatap muka. Bukan secara digital jauh-jauhan, Pak. Bertemu bertatap muka. Atau lagi Zoom, ngobrol, Pak, oh ya Pak, saya ada kartu nama. Pak, saya kirim kartu nama ya. Tapi Anda ngobrol melalui Zoom. Saya ada kartu nama nih Pak. Bapak tolong save nomor nama saya dulu Pak. Ya. Nah, udah Pak, udah di-save? Sudah, oke, saya kirim ya Pak. Nah, itu nggak apa-apa Pak. Artinya Anda mengirimkan sudah atas izin dia gitu loh. Jangan sampai Anda mengirimkan link, dia tidak ridho gitu ya. Wah, repot itu. Panjang urusannya gitu. Ya, sama lah kayak Anda tiba-tiba datang ke rumah orang, prospek orangnya lagi pas malam Jumat, Anda prospek, orangnya sebel banget gitu loh. Malam Jumat Anda nggak pulang-pulang gitu kan, repot gitu. Kayak gitulah. Jadi artinya harus benar-benar memastikan dia membukakan pintu untuk Anda. Oke, thank you Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Hejo. Pak Hejo. Iya. Ini kita perlu nggak sih kasih ke nasabah existing? Yang mana? Kartu nama kita ini. Oh, jangan sekarang Bu. Sekarang itu masih digital camp tuh judulnya. Nanti minggu depan deh. Minggu depan setelah saya rubah desainnya jadi digital ID. Boleh. Kalau nanti udah kita boleh kirim ke nasabah existing gitu. Boleh banget. Nah, nanti itu linknya kan dinamis. Link untuk masuk tombol atau QR code itu kan sekarang saya masih konekkan ke Syariahmi. Dan nanti kita sepakati aja. Karena semuanya harus sama, nggak bisa saya maunya Syariahmi, saya maunya ini, nggak bisa. Harus satu sama semua gitu kan. 104 orang ini harus sama gitu kan. Nanti sepakat aja deh, ini mau dikonekin kapan nih sekarang gitu ya. Sekarang nggak dikonekin ke sini gitu, nanti kita bisa. Kenapa Syariahmi? Karena Syariahmi bisa diterima semua. Bagi yang syariah bisa tetap, bagi yang non syariah pun tetap masih bisa oke gitu loh maksud saya. Kenapa saya tidak konekkan ke Fogami tapi ke Syariahmi gitu Bapak Ibu. Ya, fungsinya itu. Karena saya yakin bagi yang non muslim berarti nggak ada masalah dong jualan syariah gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang muslim mungkin menjadi masalah bagi yang untuk kalau koneknya ke produk-produk yang non syariah gitu loh. That's why kenapa saya konekkan ke Syariahmi. Karena isinya pun Syariahmi dengan Fogami kan beda-beda tipis. Gitu. Oh, enggak. So far kita tidak terus orang yang kita ketemu juga nggak peduli ya Pak. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Karena itu kan pengganti kartu nama kita kan ya. Jadi misalnya kalau besok kita ketemu orang, kita juga jangan share dulu karena dia masih Voga, pakai nama Voga gitu ya. Judulnya digital camp Bu. Judulnya kan masih digital camp gitu. Belum saya rubah jadi Fogami. Belum jadi saya rubah dari apa namanya ID Anda gitu. Minggu depan lah ya. Oke.
Karena itu kan didesain dari seminggu yang lalu. Memang didesain untuk kartu ID ini, tapi kemarin saya ngobrol dengan tim, udahlah jadiin digital ID aja deh ke depannya. Kalau cuma untuk digital ID buat kemah kepake cuma sebulan doang. Tapi kalau digital ID untuk financial and life insurance consultant atau advisor kan berlaku selamanya sampai gitu. Hanya sedang kita rencanakan untuk dirubah, tapi mungkin butuh waktu 1 minggu untuk berubah. Itu. Oke, thank you. Siap. Oke. Yang lain? Halo, Pak Ejo. Yes. Dengan Dr. Budi ini. Ya, Dok. Pak Ejo, aduh, kayaknya sepertinya saya terlambat untuk masuk di grup Voga ini karena saya baru tahu ini yang namanya pantangan menggunakan atau men-share link Voga ya. Ini terus terang saya udah share ke ring 3 loh, Pak. Ya. Terus terang aja. Nah, itu memang sih ya seperti yang memang juga mereka tidak jawab ya. Paling cuma di sebatas read aja ya, Pak. Gitu loh. Jadi ini pelajaran pahit sih, Pak. Cuma kali malam ini, Pak, saya mau nanya. Ini terus terang waktu lagi dengerin presentasi talking ini ya, chatnya kita ini, mendadak Pak Instagram asuransi saya diblok, Pak. Ya, karena saya mengubah gini, Pak. Itu kan waktu itu kan saya ikutnya kan Trebilio ya. Nah, link Trebilio-nya saya tukar dengan Voga waktu itu supaya orang-orang bisa melihat Voga saya gitu. Maunya begitu. Terus tato mendadak diblok, Pak. Ini barusan ini. Totonya dia bilang katanya alasannya bahwa pattern dari Instagramnya saya ini tidak sesuai dengan peraturan komunitas Instagram. Jadi apakah itu mungkin juga seseorang harus melaporkan ya Pak ya soal ini ya, karena saya masukin link ke Voga itu waktu itu. Jadi kena blok ini. Link Instagram asuransi saya lagi Pak yang kena blok. Bio ya, bionya ya Pak ya. Jadi sekarang nggak bisa dibuka saya. Gitu. Memang pengalaman saya Pak, beberapa kali saya menggunakan IG memang suka begitu. Ya. Saya sendiri bio saya pakai menggunakan Linktree dan semuanya connect ke linknya Voga sampai sekarang aman-aman aja, nggak ada masalah. Padahal sudah berapa tahun itu, hampir 2 tahun nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tetapi gini Pak, hari ini kita fokusnya kan bukan di Instagram Pak, fokusnya kan di WA Pak. Iya. Jadi saya sendiri gini Pak, kalau untuk IG dan ke Facebook, saya selalu bilang begini, mungkin agak sedikit anti mainstream kalau saya ya gini. Kita sebetulnya nggak cocok kalau kita mau jualan Prudential di Instagram dan di Facebook. Why? Karena kita kan nggak bisa closingin Papua, Pak. Kita kan nggak bisa closing di Kalimantan. Kita closingnya, apalagi sekarang cekatan udah nggak bisa. Artinya kita hanya bisa closing orang-orang yang dekat kita doang. Kalau kita memaksakan diri closing di luar jangkauan kita, pasti akan terjadi sesuatu. Entah pemalsuan tanda tangan lah, entah apalah, pasti akan terjadi ke sana gitu. Jadi saran saya kalau misalnya dokter punya produk misalnya, contoh saya adalah geprek bensu misalnya gitu. Geprek bensu Bapak punya 1000 outlet di seluruh Indonesia. Nggak apa-apa Bapak di Instagram ngomong geprek bensu. Ada orang beli di Papua, Bapak dapat untung. Ada beli Kalimantan, Bapak dapat untung. Tapi ketika Bapak mempromosikan Prudential, orang melihat, wah ini dokter ini loh. Dokter mempromosikan asuransi loh. Orang Kalimantan yang lihat. Habis itu ya sudah, saya mau cari Prudential. Yang dicari siapa? Bu Astuti closingnya, nggak ke dokter. Karena apa? Yang orang Kalimantan Bu Astuti, bukan dokter Budi. Yang terdekat menurut dia adalah dia akan closing pada orang yang dekat dia gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut saya nggak cocok karena apa? Kita di middleman Pak. Kita orang tengah. Kita orang-orang apa sih? Maklar lah. McLaren. Kita McLaren. Jadi antara orang punya produk dan market, kita orang tengah. Kunci orang tengah adalah kita marketnya pasti terbatas. Nggak bisa kita ambil semua. Kecuali kita memang benar-benar produser, nggak masalah. Mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, no problem. Oleh karena itu, kalau saran saya nih, saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang sangat merekomendasikan IG dan Facebook untuk jualan. Saran saya, IG dan Facebook jadikan etalase untuk Anda, bahwa diri Anda gitu loh. Bahwa saya menjadi Prudential menjadi berubah dibanding saya dulu. Atau kegiatan saya di Prudential apa yang membawa berkat, membawa value ke masyarakat sekitar. Lebih baik sarannya ke situ aja. Kepada lifestyle kita, kepada aktivitas kita. Tapi nggak usah jualan produk.
Jualan produk biar Prudential aja gitu loh. Kan Prudential kan punya budget marketingnya Prudential 1 triliun loh tahun lalu loh. Jadi nggak usah dibantuin Anda pun, Prudential gede banget. Budgetnya 1 triliun untuk marketing pemasaran. Jadi sebetulnya sekarang adalah gini, jangan terlalu sering kita menjual Prudential di sosial media. Why? Karena Prudential sudah melakukan itu. Tapi lakukanlah penjualan secara direct. Dengan bertemu langsung atau dengan cara WA. Karena ini yang paling tepat. Karena ketika Bapak bisa menjangkau orang yang Anda kenal, dan dia tahu siapa Anda, probabilitas untuk closing lebih besar daripada melihat di Facebook, melihat di ini untuk closing. Saya nggak pernah tuh, kalau saya pribadi ya, begitu yang bagus-bagus di Instagram, kalau memang itu adalah menarik, oke, ya sudah, saya akan cari yang dekat-dekat dengan saya gitu. Saya akan cari, saya harus closingnya sama dia, kayaknya kok impossible banget Pak. Kecuali kita adalah someone, kecuali kita adalah seseorang yang high profile, itu beda lagi urusannya. Aku mau closingnya sama Lesti Biliar tadi itu. Itu beda urusannya. Tapi artinya kalau menurut saya sudahlah, kita jangan jual Prudential, tapi saatnya kita jual diri, Pak. Saatnya kita jual diri. Jual dirinya di WhatsApp. Prudential memang betul kita jual produknya, tetapi jangan membabi buta kita menjual produknya di sosial media. Bagi sebagian orang kita menjual Prudential di sosial media itu menjadi membosankan, menjadi apa sih? Aduh, ini orang ngomongnya Prudential dulu sih, gitu loh. Dan apa hidupnya nggak ada yang lain selain Prudential, mungkin seperti itu ya. Tapi coba kalau misalnya Anda juga punya kehidupan yang lain yang bisa dipotret, bisa dipostingan dengan indah. Mungkin pada saat Anda mendapatkan penghargaan makan malam bersama manajemen Prudential, silahkan posting itu. Ya, makan malam bersama dengan direksi Prudential. Lagi jalan-jalan ke New York, jalan-jalan ke New York karena Prudential. Mending itu yang diposting di sosial media. Tetapi kalau untuk produk segala macam, silakan Anda postingkan, Anda kirimkan melalui WhatsApp atau melalui pribadi. Itu menurut saya lebih powerful. Kalau saya itu, Dok. Ya, terima kasih, Pak. Betul. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong yang sudah dikirimkan tadi, don't worry, itu tidak salah, Pak. Itu tidak salah. Artinya belum tepat saja. Di sini nggak ada salah, nggak ada yang salah, ada masalah. Karena di dalam digital marketing, kita tidak mengenal istilah salah. Kita hanya mengenal belum berhasil. Jadi ketika kita coba dengan cara yang berbeda, itu masih besar memberikan potensi untuk berhasilnya, Dok. Jadi tidak ada kesalahan marketing, yang ada adalah marketingnya yang belum berhasil. Kita coba dengan cara yang lain, pasti akan ketemu. Gitu, Dok. Siap. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Yuk. Oke. Yang lain silakan. Pak Jo. Yes. Ini yang untuk tadi rekrut ya, saya catatannya tadi kan ada 3 tipe ya, agen yang mau mati segan nggak hidup segan mati tak mau tuh ya, itu satu. Yang kedua yang agen yang untuk rekrut ini ya, agen yang mungkin belum aktif gitu ya. Satu lagi apa tuh Pak Ejo? Minimal ada 3 sih kalau saya, Pak Firman. Yang pertama adalah agen yang memang mau ngikutin sistem atau mau mengejar masa depan di Prudential lah ya. Intinya itu satu. Yang kedua, agen yang ya kayak gini lah ya. Hidup segan mati tak mau gitu. Cita-citanya masuk surga gitu. Tapi dia berkubangnya di neraka gitu. Nah, kayak gitu. Ada orang kayak gini nih. Tapi dia masih bermimpi masuk surga, Pak. Cuma dia bermain dengan teman-temannya yang ada di neraka gitu loh. Ya ini masih bisa kita pelihara lah. Ya. Yang ketiga adalah memang orang-orang yang memang kita tembak atau kita tuju untuk bisa kita rekrut, Pak. Gitu. Jadi minimal 3 ini sih. Mau ngehangnya saya. Oke, mau ditambah grup yang lain pun nggak ada masalah. Misalnya kasih grup yang lain. Halo? Suara saya kedengeran? Mati deh. Yes. Pak Jo. Halo, Pak Jo. Ya. Saya ketendang tadi, Oke. Jadi minimal 3 grup itu, Pak Firman. Minimal 3 grup itu. Jadi bisa aja nanti Bapak tambahin grup satu lagi, grup prestasi gitu loh. Memang dia betul-betul kita mau ngejar promosi nih tahun ini. Boleh aja bikin grup itu khusus. Begitu. Nggak apa-apa, Pak. Intinya gini, itu kan cuma ide, cuma saran. Silakan Bapak kembangkan sendiri. Karena gini, message yang kami berikan itu tidak berlaku untuk semua, hanya untuk orang-orang tertentu gitu loh, Pak. Anda pilih-pilih aja.
Lebih baik Siap, Anda siap. selektif gitu loh. Karena Sesuaikan dengan kategori. sama lah kayak Bapak misalnya gini. Apakah Prudential untuk seluruh cocok untuk seluruh Indonesia? Apakah produk Prudential cocok untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Saya tidak setuju. Tidak. Iya. Iya kan? Karena produk Indonesia cocok hanya untuk kelas tertentu gitu loh. Untuk kelas yang menengah, untuk bawah banget yang nggak cocok. Untuk orang yang kaya banget juga nggak cocok gitu loh. Jadi ada kelas nah kita harus pilih-pilih Pak. Kita pilih-pilih yang mana. Gitu sih. Siap. Terima kasih Pak Ejo. Siap. Yang lain? Yang ID tadi udah bisa kita sebar ke ini ya, ke yang tadi kita kenal. Ini Bapak Ibu, Anda mau pakai itu sebagai digital ID Anda? Kalau mau malam ini saya rubah desainnya. Mau yang mana? Oh, oke. Bisa dirubah ya? Ya bisa lah. Mau sekali lah. Ya udah, paling saya rubah judulnya aja ya. Judulnya bukan Vogacam ya. Iya, betul. Desainnya tetap, cuma judulnya aja saya rubah. Iya. Oke. Judulnya mau apa? Financial Advisor Syariah misalnya gitu ya. Mau apa judulnya? Nanti WA aja lah ya di grup lah ya. Kita polling lagi di grup. Terus Vogacam, Pak. Kayaknya tadi polling di grup seru ya. Udah posting, udah jauh banget, tiba-tiba udah posting 10 jam yang lalu. Gitu, Pak. Kalem, Pak. Ya wes, intinya gitu. Besok Angka udah 50, ntar ada yang share baru nomor 10. itulah uniknya Bu. Jadi kalau saya posting di grup itu bukan artinya saya marah ya. Saya geli gitu, saya ketawa gitu. Saya mah nggak bisa marah, suaranya geli. Jadi gini teman-teman, besok kita akan mulai di hari pertama. Sekali lagi saya ulangi, Anda akan mendapatkan 4 message yang terkoneksi dengan link Anda. 4 message ini akan dikirimkan oleh 4 nomor WA yang berbeda. VogaFast, Voga Center 1, Voga Center 2, dan Voga Center 3. Plus ada beberapa message secara saya tidak bisa ngomong jamnya, tergantung dari ketersediaan materi, kita akan kirimkan melalui broadcast. Broadcast itu ada 2 kemungkinan, kalau nggak dari Voga Admin, dari Voga Care Assistant. Oke. Tolong pilah-pilah, untuk yang ada koneksi linknya, tolong pilih-pilih hanya dikirimkan kepada orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan Pru. Nasabah existing boleh. Nasabah prospek yang belum, yang nunda-nunda. Nasabah yang nggak jelas, itu boleh. Dikirimkan yang ada linknya. Tapi bagi orang yang nggak kenal, kemudian ada baru menjalin kedekatan, jangan dulu kirim link. Even link itu adalah digital ID Anda, ya. Karena apa? Digital ID Anda terkoneksi dengan Syariami. Artinya ada soft selling di sana. Saya nggak rekomen itu dulu, ya. Nanti dikirimkan hanya yang ada linknya hanya untuk satu existing nasabah sekali lagi. Yang kedua adalah prospek atau nasabah atau mantan nasabah atau prospek Anda. Dah, itu aja. Oke? Ada pertanyaan? Terakhir? Morning itu setiap pagi jam berapa, Pak? Sebangunnya saya, Bu. Aku kelewatan. Kira-kira lah, Pak, benchnya kira-kira. Sebangunnya saya bangunnya jam 9. Ntar saya lagi mana Bapak briefing, saya ketinggalan. Makanya saya pakai program biar jam 5 pasti kekirim. Soalnya kalau nggak nunggu saya bangun itu kirim jam 11. Kan tadi Bapak bilang katanya setiap pagi ada morning briefing. Itu kira-kira jam berapa? Jam 11 kan masih pagi, Bu. Jam 11, oh, jam 11 ya. Jam 11 kalau di Amerika masih good morning loh itu. Kalau jam 11 aman, Pak. Bukannya malam aja, Pak. Nah, Ibu, pagi-pagi diinfoin, Bu, caranya. Oh, info. Iya, Bu. Nanti hasilnya kan malamnya. Betul, Bu, sayang. Gini, Bu. Kalau malam boleh, Bu. Bagus juga sih kalau malam. Cuma saya lebih prefer pagi. Why pagi? Karena mungkin semalaman kita dapat berita gitu loh. Semalam ada berita perkembangan apa, pagi-pagi orang pada apa namanya? Udah mulai ngomongin nih. Karena pagi-pagi pasti rame kan. Bergibah gitu kan. Di WA mana kan digibah. Nah, itu bisa nanti dibagikan kepada ini. Oh ya, satu lagi pertanyaan.
tadi saya belum jawab pertanyaan Bu Juwita. Apakah dikirimkan ke pribadi atau ke grup? Saya tidak rekomen dikirim ke grup apapun ya. Sekali lagi teman-teman, jangan kirimkan link apapun, link yang hubungannya dengan Voga atau link hubungannya dengan Prudential ke grup apapun. Jangan, sekali lagi. Lebih ke Japri ya Pak ya? Japri, kenapa di grup? Di grup misalnya ada 100 orang. Yang Anda mau ceritanya mau ngomongin Prudential, ada 3 orang tertarik, ada 80 orang ngomong nyinyir tentang Prudential. 3 orang yang tadinya tertarik jadi mundur, takut. Ya. Karena apa? Anda kalah menghadapi 1 orang melawan ratusan orang di grup, Anda pasti kalah. Ya, sekuat apapun Anda. Tapi kalau 1 lawan 1 masih ada kemungkinan Anda menang, gitu loh. Jadi karena itu saya tidak rekomen Anda mengirimkan informasi tentang Prudential di grup. Di grup Anda bercerita yang ringan dan yang lucu saja. Yang ringan, yang lucu, informasi-informasi yang berguna ya tentang yang nggak ada koneksi dengan Voga dan dengan Pro, nggak apa-apa dikirim ke grup. Misalnya besok tentang Itaewon gitu ya, no problem, Anda kirim ke grup itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau informasi-informasi yang hubungannya dengan Voga gitu, jangan deh. Mendingan Anda Japri. Dengan Japri akan kekuatan Anda lebih kuat daripada Anda di grup diserang kanan kiri. Waduh, mampus Anda nanti. Menjadi repot malah. Yang tadinya mau beli jadi nggak jadi beli. Yang tadinya mau direkrut jadi ketakutan gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Sip. Kalau ada pertanyaan, thank you, terima kasih. Tanya dulu. Iya. Untuk simpan daftar namanya pakai apa Pak? Google apa? Bebas Bu, Ibu bisa menyimpan di Excel boleh, di Google Sheet juga boleh, di kertas juga boleh Bu. Ya silakan simpan saja. Ibu simpan saja sendiri ya, nggak usah dibagi ke siapa-siapa. Itu milik Anda, link Anda, aset Anda. Jangan sampai bocor kemana-mana ya. Simpan. Nah, nanti tinggal Anda pilih-pilih. Tapi saran saya, Anda sudah mulai membagi-bagi nih prospeknya. Nah, untuk prospek-prospek ini, khususnya untuk yang baru-baru, nanti akan ada 3 tahapan. Tahap yang pertama, kita menggunakan tahapan marketing funneling ya. Jadi tahapan yang pertama adalah Anda pada proses memperkenalkan diri. Anda pada tahapan memperkenalkan diri bahwa saya adalah orang yang menyenangkan, saya adalah orang yang bisa diajak ngobrol, saya adalah orang yang bisa diajak diskusi. Itu dulu tahap yang pertama. Ya, tahap pertama. Tahap yang kedua adalah tahap Anda sudah mulai berbagi sesuatu, informasi. Branding yang disampaikan adalah saya adalah orang yang bisa dipercaya karena informasi yang saya bagikan adalah informasi-informasi yang benar dan penting. Gitu ya. Nah, step yang ketiga adalah sudah mulai branding bahwa saya adalah seorang yang profesional. Artinya informasi yang saya bagikan itu benar-benar sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan oleh orang yang kita ajak bicara. Gitu ya. Jadi untuk orang yang kita benar-benar nggak kenal, orang-orang yang mau kita ajak kenal, ada 3 tahapan branding yang mau kita sampaikan. Tahapan yang pertama, saya ulangi, adalah baru tahapan pada, hey, yuk kenalan dengan saya adalah orang yang menyenangkan, saya adalah orang yang bisa diajak bicara, saya adalah orang yang bisa diajak mendengarkan, saya adalah orang yang bisa diajak curhat, bisa diajak berdiskusi gitu ya. Nah, step yang kedua kalau sudah mulai lancar, step yang kedua adalah Anda sudah bisa membagikan link. Itulah tahap Anda sudah brandingnya adalah saya adalah orang yang bisa dipercaya karena saya membagikan informasi-informasi yang benar. Gitu ya. Yang ketiga sudah masuk ke tahap yang ketiga ada branding saya adalah orang yang profesional. Artinya informasi yang saya sampaikan itu tepat dan penting bagi orang yang saya ajak bicara. Itu adalah 3 tahapan digital marketing untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah masuk tahap 3, Anda silakan membagikan link Voga Digital, no problem. Di tahap kedua, kita baru membagikan link-link yang umum dulu. Mungkin dari kompas.com, mungkin dari detik.com, mungkin dari Kontan, mungkin dari CBN, mungkin dari CNN, mungkin dari berita-berita luar negeri atau segala macam. Nanti saya akan kolekkan informasi itu, silakan Anda bagikan itu dulu. Ya, setelah itu selesai, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, jangan buru-buru deh intinya deh. Nah, yang ketiga baru Anda sudah mulai jualan. Ya, yang pertama Anda masih branding dulu. Tahap ketiga Anda baru jualan. Gitu deh. Oke. Sip. Clear? Clear semua? Clear. Clear ya. Jadi, yuk kita mulai besok ya. Semoga Pak Ejo. Ya. Mau tanya apa boleh? Mantap. Mantap, mau ya.
Siap. Pokoknya besok kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng belajar. Kita bareng-bareng beraktivitas mulai besok selama 30 hari. Doakan saya sehat selalu, tim saya sehat selalu. Sehingga kita tidak ambruk. Sehingga tim kita bisa kuat. Sehat semua. Nah, supaya kita terus bisa memulai Amin, Pak aktivitas Ejo. kita dengan baik. Kita Thank you, bareng-bareng Ejo. melangkah Sampai untuk ketemu besok. tercapainya impian kita bersama di tahun 2022 dan memulai dengan gemilang di tahun 2023. Yes, amin. Pak Ejo, Amin. Pak Ejo, Ya, Pak Ejo. ya. Besok jam 11 saya ketemu orang, terus ini direkam nggak besok nanti? Besok pagi. Besok nggak ada Zoom, Bu. Besok nggak ada Zoom. Oh, besok bukan? Bukan. Oh, nggak ada. Malam yang buat beginner ya. Yang buat Semua basic. besok adanya Zoom malam itu hanya untuk beginner. Oh, ya udah. Bukan Iya. untuk digital camp. Digital camp sekarang nih, malam ini. Sama besok paling kita diskusi melalui grup. Ya. Oh, grup aja ya. Nah, grup Oke. aja. Ya, oke. Siap. Takut kehilangan ilmu. Untuk kedepannya itu ketaruh malam aja Pak Ejo. Oh iya, kita belum bicarakan loh. Minggu depan mau kayak gini lagi. Mau Senin malam lagi. Iya, Malam malam aja, mungkin. Pak. Malam Kalau ya? pagi kita kan janji Jadi- orang segala macam. Malam ya, Pak, pagi aktivitas. Ya wes, kita Iya, setting untuk biar minggu nggak depan Senin ganggu malam ya. aktivitas. Setiap Iya, Senin malam jam jadi 7 kayak lebih hari ini ya. tenang. Iya. Sip. Iya, Pak. Sip. Thank you. Thank you, Noted. Pak Ejo. Terima kasih banyak atas informasinya. Thank Sukses you, untuk Pak Ejo. Yuk, istirahat. Thank you, Pak Ejo. Terima kasih. Thank you Pak Ejo. Kita. Bang Ejo. Pak Ejo. Pak. Thank you Pak Hejo. Thank you. Thank you.